sebenarnya. Saya ngambil ada tiga ini ya, ada tiga pendekatan. Pertama, menulis itu bisa menghapus kebodohan. Jadi kalau kita pernah nonton atau mungkin pernah baca bukunya Andrea Hirata, Laskar Pelangi, ternyata trauma masa lalu si Andrea Hirata itu bisa menjadi buku bestseller. Jadi dari true story, kejadian nyata, dia tulis buku, lalu bisa jadi bestseller, itu salah satu menghapus kebodohan. Paling tidak di lingkungan Andrea Hirata di Belitung. Yang kedua, menulis itu juga bisa menghapuskan kemiskinan. Jadi kalau kita hari ini punya utang gitu ya, saya yakin kalau yang hari ini pun nggak punya utang gitu. Tapi kalau yang punya utang ternyata orang yang menulis itu juga bisa menghapus kemiskinan dirinya, bisa menghapus utang-utangnya. Saya ada teman namanya itu Dewa Eka Prayoga, utangnya nggak banyak sih Mas Hani, cuma 7,7 miliar. Lumayan ya. Itu hanya dengan menulis dia bisa lunas utangnya karena bukunya bestseller gitu ya. Yang ketiga ada teman kita juga itu dari Magelang, itu dengan menulis bisa menghapuskan kekerasan. Kebetulan beliau sekarang single parent, dulu KDRT dipukul sama suami dan seterusnya. Lalu dengan dia menulis, dia curhat, dia melepaskan dari kegundahan, kegalauan, stres gitu ya. Dengan menulis akhirnya dia bisa rileks, akhirnya dia bisa punya buku, akhirnya dia bisa berdamai dengan keadaan dirinya. Jadi kalau bicara bab menulis sebagai sebuah terapi diri itu benar sekali tema yang kita angkat pada hari ini, karena kalau saya secara pribadi ngambil 3 perspektif, yang namanya menulis bisa menghapus kebodohan, menulis bisa menghapus kemiskinan, dan menulis bisa menghapus kekerasan, khususnya buat diri bagi yang mengalami trauma-trauma. Gitu Mas Hani, sebagai sebuah pengantar. Oke, menarik sekali nih Pak Hari. Tadi saya menggarisbawahi tentang menulis bisa melunasi utang 7,7 M. Ya, betul sekali. Oke, nah Alhamdulillah kebetulan sekarang sudah bergabung Bunda Erina. Pembicara yang kita tunggu-tunggu di kelas pagi hari ini, ya Bunda Erina. Insya Allah akan bergabung beliau bersama kita, masih persiapan nih, seperti kameranya belum menyala. Nah, oke. Oh, sudah tuh, sudah Mas Hani. Baik, saya ingin menyapa kepada Bunda Erina. Assalamualaikum Bunda Erina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, pagi-pagi ini terlihatnya pada segar, Pak Hari juga begitu semangat, dan Bunda Erina terlihat sangat cantik nih Bunda Erina, Masya Allah. Untuk Master Academy dan teman-teman semua yang semangat, saya harus semangat ya. Alhamdulillah, ya. Sepertinya banyak sekali nih fans dari Bunda Erina ini sudah tidak sabar ya, yang sudah menanti gitu kan, sampai ada yang hari Sabtu sudah join nih Bunda Erina. Betul, betul. Kemarin itu sudah ada yang stay. Jadi kok masih muter-muter katanya. Acaranya yang apa? Kata saya kan gitu. Kita biasa ada kelas WA group kan. Oke. Gitu. Nah ternyata itu yang kelas menulis. Oh sekarang masih hari Sabtu. Acaranya pekannya Ahad gitu. Nah, ternyata saking semangatnya, mudah-mudahan nanti bisa melahirkan buku-buku, dan beliau tuh penulis loh. Masya Allah, penulis yang banyak, penulis hebat, dan di sini mungkin ada yang pemula juga, jadi jangan minder ya. Jangan minder dan jangan juga berkecil hati. Kita akan belajar bersama para penulis-penulis hebat di pagi hari ini. Bunda Rina, silakan untuk memulai, dan Pak Hari, silakan Pak Hari untuk memulai, untuk kita dipandu mengikuti pembelajaran di hari ini. Silakan ya. Pak Hari. Terima kasih Mas Hani dari Master Academy, dan luar biasa ini sebenarnya Bunda Erina itu pertama adalah bos saya dulu tahun 2008 Bunda ya. Lalu sekarang menjadi partner bisnis. Jadi Bunda Erina ini salah satu yang memberikan saya panggung buat menjadi trainer. Karena trainer itu kan butuh aktualisasi diri ya, butuh panggung. Nah, Bunda Erina memberikan panggung tersebut. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, baik kita luruskan dulu niat kita, tapi sebelumnya boleh angkat tangannya seperti ini semuanya, angkat tangan dulu, dan say yes. Oke, sekali lagi angkat tangannya seperti ini sambil digerakin, say yes. Oke.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, guru saya, mentor saya, mantan atasan saya dulunya waktu di Intansari Organizer, Bunda Erina. Sebelum kita masuk ke sesi menulis sebagai sebuah terapi diri, sekilas tentang Bunda Erina, beliau adalah inisiator dan founder dari Parenting Series Keluarga Pelangi. Ini adalah satu buku dari tetralogi tentang parenting, baik itu tentang pengasuhan, tentang anak, tentang suami, tentang istri, bahkan tentang apapun lah berhubungan dengan parenting, yang ini bagian dari sebuah terapi. Bunda Erina juga seorang grafolog, seorang hipnoterapis, seorang konselor, dan ini yang menarik. Kalau saya motivator keuangan, kalau dia ada reaktor, nah ini yang menarik nih. Reaktor itu yang memberikan reaksi. Ya, jadi kalau ibarat bom atom, reaktor nuklir, nah beliau ini reaktornya, yang membangkitkan bukan sekedar motivasi, tapi juga bisa menginspirasi kita. Dan saya cukup lama kenal dengan beliau, kenal dengan keluarga beliau, yang saya bilang ini wall of the talk. Jadi kalau orang bicara dia baca buku, atau mungkin pengalaman orang lain yang dia sarikan. Nah, Bunda Erina, orang yang wall of the talk. Bahkan sekarang kalau kita lihat, ini seperti usia 17 tahun secara raut muka. Padahal sudah nenek-nenek loh, sudah punya cucu gitu kan, jadi MC sekarang, ngomong cucu gitu kan. Tapi semangat beliau itu seperti usia 17 tahun. Insya Allah. Jadi sebelum ke Bunda Erina, insya Allah dari jam 6 lewat sekian ini sampai jam 12 malam Bunda Erina ya. Kita akan sebagai sebuah pengantar begini, saya ambil dari kata-kata seorang psikolog dari Universitas New South Wales, gitu, dari Australia, Karen Ball. Jadi dia mengatakan begini, menuliskan peristiwa-peristiwa traumatik itu agar bisa menjadi lebih baik lagi. Artinya, ketika kita menulis, kalau kita pernah trauma, itu bisa menjadi obat hati kita. Baik kita ketika berpikir, merenung, mungkin kita lagi marah, gitu kan. Ketika kita melepaskan lewat tulisan, itu ada rasa lega dalam diri kita. Dan ini banyak sekali kejadian, contoh, beberapa teman-teman kita mungkin mengalami KDRT. Beberapa teman-teman kita mengalami bullying, ya. Beberapa teman-teman kita yang lain mengalami banyak hal lah. Tapi ada yang ketika dia menuliskan, tadi seperti tadi saya bilang di awal Bunda Erina, bahwa menulis sebagai terapi itu bisa menghapus kebodohan, bisa menghapus kemiskinan, dan bisa menghapus kekerasan. Kenapa dibilang bisa menghapus kebodohan? Saya contohkan adalah seorang Andrea Hirata dengan menulis buku Laskar Pelangi, dia bisa menghapus kebodohan dalam diri dan keluarganya dan masyarakatnya. Bahkan saya pernah ke Belitung itu sudah ada rumah, sudah ada sekolah yang dulu mungkin mohon maaf secara tempat itu tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menulis sebagai terapi diri juga bisa menghapus kemiskinan. Seorang Dewa Eka Prayoga utang 7,7 miliar, dengan dia menulis akhirnya menjadi bestseller, dia bisa melepaskan diri dari utang 7,7 miliar. Yang ketiga ada menulis sebagai terapi diri itu menghapus kekerasan. Ini teman kita, seorang ibu rumah tangga, korban KDRT di Magelang, itu dengan dia menulis, dia bisa lega, dia bisa plong, akhirnya traumanya jadi hilang. Jadi sebenarnya banyak hal, ya ini saya ambil 3 perspektif saja, banyak hal yang bisa kita pelajari dengan menulis sebagai sebuah terapi diri. Karena ini sebagai sebuah pengantar, lebih banyak kita ngobrol. Mungkin Bunda Erina sedikit berikan prolog ya, sebelum nanti kita tanya jawab. Apa sih Bun yang disebut dengan menulis sebagai terapi diri dari Bunda Erina? Tafadhol Bunda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang mendaftar itu banyak sekali, hampir 100. Tetapi biasanya pada jam yang harusnya kita memang ada masalah dengan internetnya, dengan jaringan, dan segala macam ya. Jadi kita maklumi, ini adalah sesi pertama dari belajar kita bersama Master Academy. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka insya Allah ke depannya ya Dang Hari. Ya, betul Bunda.
alhamdulillah wa syukurillah Allah berikan kesempatan kita bersama untuk belajar bersama ya, Dang Ari. Jadi ya, betul. Ya, betul. Karena saya bukan seorang penggiat literasi, bukan. Sama sekali bukan, tetapi senang berkecimpung di dalam dunia literasi. Dan saya bukan pada produktivitasnya, tetapi bagaimana untuk menginspirasi gitu ya. Reaktor, Bunda ya. Reaktor. Bukan menjadikan saya penulis, tapi bagaimana bisa menciptakan banyak penulis gitu. Nah, jadi saya sapa dulu dari seluruh Indonesia. Insya Allah biasanya kalau webinar saya tuh banyak dari pelosok negeri gitu ya. Yang saya sampaikan di sini nanti bukan banyak secara teknis menulis. Nanti akan saya sedikit sampaikan, itu kenang-kenangan teknik menulis yang disampaikan oleh Mas Agung waktu webinar kita bagaimana Ramadan. Menjadi penulis ya. Kemudian saya akan lebih pada menitik beratkan bagaimana menulis itu menjadikan sebuah terapi gitu. Dan awalnya itu hanya sebuah teori. Saya senang di sini Dang Hari itu memberikan prolog yang luar biasa. Bagus, tidak banyak moderator yang bisa memberikan prolog sesuai dengan materi yang kita berikan, yang paham benar. Nah, karena di sini Dang Ari juga sebagai penulis, ya, sebagai autor, ya, kemudian sebagai motivator. Jadi paketnya paket lengkap, gitu. Nah, sebentar lagi beliau juga jadi reaktor, ya. Amin, amin, amin. Istilah reaktor ini sebetulnya keluar dari editor saya, ya. Editor saya ini bagaimana merasa amazing dari sebuah buku yang ditulis bersama-sama, nanti akan saya ceritakan. Sebuah buku yang bisa hadir di antara para pembaca yang diawali bukan dari penulis. Penulisnya dari 50 orang itu mungkin hanya paling banyak 10% gitu. Itu yang penulis asli. Selebihnya adalah ibu rumah tangga dan memang orang yang pengen mengungkapkan tetapi tidak bisa, atau punya ungkapan tetapi tidak tahu harus dikemanakan gitu. Jadi ini yang pertama, Dang Hari benar sekali, menulis itu bisa menjadikan terapi. Yang awalnya teori, ternyata banyak sekali yang kemudian menyampaikan ke saya testimoninya. Betapa dengan menulis itu, ya, ada rasa yang sudah terpendam selama bertahun-tahun itu menjadikan lega. Walaupun ketika menulis itu bisa saja menghabiskan satu pak tisu hanya untuk satu paragraf. Paragraf yang betul-betul di situ dia mengikis semua sakit hatinya. Jadi di dalam dunia konseling dan healing ya, ada yang namanya sakit tidak secara fisik sehingga dia tidak nampak. Kalau secara fisik kita tergores jari kita, nah kita gampang nih bisa gosok saja, kemudian dikasih tensoplas, sudah jaringannya terikat kembali, dia akan sembuh secara fisik. Tetapi secara pikiran, secara hati, secara emosional, ada luka yang belum tersembuhkan. Sehingga itu membutuhkan terapi untuk menjadi sembuh. Begitu. Ada yang namanya forgiveness terapi. Forgiveness terapi itu bagaimana melakukan proses penyembuhan dengan memaafkan. Nah, dari teman-teman yang bisa melakukan itu, saya minta untuk menuliskannya ke dalam sebuah orat-oret. Dia bilang begini, saya bukan penulis Bu Erina gitu, apalagi saya mantan gitu kan. Dia merasa bahwa saya klien Bu Erina. Jadi artinya kan saya sempat menjadi orang yang tidak sehat secara emosional. Saya sampaikan bahwa masa lalu yang sudah lewat, yang sudah dilalui, sudah dijalani, ya, itu adalah
kalau di dalam mobil, saya selalu sampaikan pada klien saya, anggaplah seperti spion saja. Tidak dihilangkan, tetapi juga tidak mendominasi, menutupi kaca depan yang luas. Karena akan mengganggu perjalanan kita ke depan. Jadi tetap spion itu ada, kecil untuk melihat posisi kita sudah benar atau belum. Seperti itu. Jadi dimanapun berada, seorang mantan atau seorang klien atau seseorang yang pernah mengalami sakit secara emosional atau secara psikologis, tenang saja. Kenapa? Karena itu masa lalu, ya. Kita bicara tentang masa depan. Kita bicara tentang sesuatu yang akan kita jalani, gitu. Jadi lebih baik dulu buruk, yang sekarang baik. Nah, itu yang kita kemudian ceritakan. Menjadi sebagai sesuatu yang sesuatu yang inspiratif, yang ketika orang membaca kemudian berpikir, oh iya juga. Kenapa saya tidak melakukan hal yang baik dan bagus seperti itu, yang membawa kebaikan. Yang merasakan nomor satu adalah keluarga. Walaupun untuk saya sendiri itu juga by proses, ya. Karena selama menjadi manusia, tidak ada yang namanya semuanya mulus. Selalu ada di perjalanan. Mulus di satu bagian, muncul lagi kerikil yang lain. Muncul di satu bagian, diluruskan, dimuluskan, muncul lagi kerikil yang. Itulah dinamika dari sebuah kehidupan. Tetapi ketika kita sudah punya toolnya, itu akan menjadi lebih mudah untuk memperbaiki, gitu, Dan Hari. Nah, awalnya ini buku ini saya tulis, ya. Ini judulnya Ayah Bundaku Terapisku. Dulu saya sebagai penggiat parenting itu hanya berpikir tentang satu. Kenapa orang tua selalu membawa putra-putrinya yang bermasalah itu pada psikolog, pada konselor, pada orang yang memang kompeten di bidangnya, gitu, ya. Padahal ada kalanya hal itu bukan hal yang memang harus diselesaikan oleh ahlinya, tapi bisa diselesaikan oleh orang tua itu sendiri. Sehingga di sini saya bercerita tentang beberapa kisah dari teman-teman kecil saya, klien saya, tentang apa yang dia alami. Kemudian bagaimana orang tua sebagai pendamping, sebagai mentor, sebagai sahabat, sebagai healer, itu bisa berperan di rumah. Ini sangat sedikit sekali, ceritanya sangat tipis, ya. Berbeda dengan buku saya yang, ini sebetulnya bukan buku saya, Dan Hari. Ini adalah buku yang luar biasa dari para peserta kelas online saya. Ada 60 penulis di sini. Dari 60 peserta penulis yang merasa kesulitan di awal. Bagaimana mau menuliskan, ya. Jadi kerjaan saya waktu itu tiap hari hanya kontak beliau-beliau ini. Memotivasi. Ada yang bilang begini, saya bisa menulis tapi pas saya baca saya bingung sendiri. Tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada huruf besar. Ya, jadi saya sampaikan itu masalah redaksional dan saya akan siapkan editor handal, ya, baik editor secara konten yang nanti akan memperbaiki, ya, memperhalus bahasa dan isinya tanpa mengurangi makna dan cerita. Kemudian ada editor PUEBI dan KBBI yang akan memperbaiki secara ketatabahasaannya. Jadi itu orang tua yang di dalam satu grup itu ada yang kemudian menyampaikan dengan bilang begini, Dang. Ya. Saya kok merasa ada yang lega. Saya tidak tahu itu apa, tapi ketika saya sudah menuliskan, gitu, ya. Ketika saya sudah menuliskan, rasanya dunia ini mengerti saya. Ya, rupanya ada cerita di situ yang tentang sesuatu yang ingin diceritakan, tetapi dari sisi bagian dirinya mengatakan, cerita begitu aja kok harus disampaikan pada dunia. Ceritanya sepele saja.
orang lain juga memiliki cerita yang lebih banyak, lebih dahsyat, lebih bagus. Tetapi di satu sisi, jadi ini ada dalam diri seseorang itu ada dua bagian ya. Dua bagian begini. Yang ini ingin maju, ingin mengatakan bahwa saya punya sesuatu yang ingin saya ceritakan. Ya. Tetapi ada bagian lain yang mengatakan, no, 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 itu sepele banget, kamu lebay. Itu banyak yang mengalami, jadi nggak perlu untuk disampaikan pada dunia. Ini terjadi sabotase di dalam diri orang itu sendiri, dan ini sangat membuat tidak nyaman, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, kalau hal itu kemudian dijadikan beban pada seseorang, bagi orang itu, maka ketika jiwa sudah tidak sanggup menerima, akan protes dalam bentuk keluhan fisik. Nah, keluhan fisik itu bisa dari kepala, leher, tengkuk, dada, punggung, sampai ke kaki. Itu akan nampak semua. Nah, dan saya kan saya juga seorang grafolog ya, jadi saya juga tulis tentang penulisan buku. Di sini saya kemudian pelajari dengan ini. Ternyata, gitu ya, ternyata di dalam keluhan fisik setelah jiwa itu tidak sanggup menahan beban, maka yang terkena adalah fisiknya, itu akan nampak dalam bentuk tulisan. Ya, akan nampak dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ada seseorang yang menulis dan minta dianalisa oleh saya akan tahu apakah ada keluhan fisik dalam dirinya. Ya. Nah, untuk keluhan fisik ini solusinya adalah bisa salah satunya dengan melakukan dengan ini kombinasi hipnosis dan akupuntur. Nah, tetapi hipnopuntur ini belum saya angkat untuk saat ini. Jadi aplikasi hipnosis dan akupuntur untuk membantu kesehatan fisik dan mental. Secara fisik menggunakan akupuntur, secara mental menggunakan hipnosisnya. Ini ada bukunya, tapi sudah sangat sedikit. Kemudian yang hari ini mau saya angkat adalah ini, Dang. Bagaimana kemudian tulisan itu menjadikan seseorang terapi jiwanya, terapi dirinya. Jangankan penulis, Dang. Ada klien datang ke sini, kemudian membeli buku ini. Setelah baca, beliau WA saya, hanya beberapa kata, tapi membuat saya terharu. Beliau bilang, Bu Erina, saya merasa tidak sendiri di dunia ini menghadapi kesulitan saya, menghadapi anak saya. Saya awalnya begitu sedih dan terpuruk, merasa gagal menjadi seorang ibu, menjadi orang tua yang gagal, menjadi pasangan yang gagal. Tapi setelah saya baca buku ini, ternyata saya tidak merasa sendiri lagi dan optimis, ya, karena di sisi akhir ini penuh dengan segala optimisme. Di setiap cerita saya juga berikan sedikit ulasan bagaimana menghadapi situasi yang ada, menyatukan benang merah antara satu cerita dengan cerita yang lain. Jadi, Dan, di buku pertama ini judulnya Cinta 1000 Aksara. Kenapa 1000 aksara? Karena diawali dengan menuliskan hanya 1000 huruf saja. Ternyata ketika seseorang itu bercerita sesuatu yang dialami, 1000 aksara itu tidak cukup. Ya. Di seri 1 ini, ya, jadi nanti teman-teman semua yang di sini bisa mengaplikasikan bagaimana menulis, ya, menulis untuk menjadikan terapi diri. Di seri 1 ini adalah cerita tentang bagaimana orang tua mengasuh anaknya, pengalaman mengasuh anaknya. Semua diceritakan oleh orang tuanya sendiri tentang anaknya, ya. Bagaimana di sini ada salah satu cerita, beliau seorang angkatan darat, perwira angkatan darat, yang tidak mengenal parenting, apa itu parenting, apa sih pola asuh, tidak paham. Jadi beliau
mengasuh putra-putrinya, putri-putrinya ya, 2 putri-putri di awal itu dengan cara militer. Yang ketika ada kesalahan maka tangan yang berperan. Disiplin tegas yang tidak ada toleransi. Ya. Dan itu beliau ceritakan dengan segala kebesaran hati. Karena ya ini sebuah kesalahan yang tidak harus malu untuk menceritakan. Ya. Bisa untuk menginspirasi orang tua yang lain bahwa boleh kok, bagus kok minta maaf dan merubah cara mendidik anak, ya. Jadi setelah tahu dunia parenting, beliau gantikan dan beliau merasakan hubungan yang semakin baik dengan anak-anaknya yang sekarang 3 orang ditambah 1 laki-laki, ya. Jadi merasa bahwa oh, ketika saya sudah mengenal dan saya bercerita melalui tulisan gitu ya, itu tulisan saya tidak menjadikan anak-anak saya malu, tidak menjadikan anak-anak saya merasa bersalah juga dan tidak memojokkan saya gitu, tapi merasa oh, papaku luar biasa, sehingga hubungan itu menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan si ayah bisa minta maaf, kemudian merubah bagaimana cara mengasuh lebih nyaman gitu ya, sesuai dengan yang dipelajari gitu. Ini buku yang pertama bercerita tentang anak. Ya. Kemudian seri yang kedua adalah Cinta 1000 Kata. Kata ya dan hari ya. Ternyata setelah di buku pertama ini saya minta 1000 aksara saja, banyak yang mengirimnya itu lebih dari 1000, rata-rata 3000 kata. 3000 aksara. 3000 aksara, 5000 gitu ya. Nah, kemudian saya akomodir lah itu. Kemampuan berceritanya yang luar biasa ya. Ternyata itu menjadikan terapi secara mental lebih nyaman, lebih tenang ya. Jadi saya berikan kesempatan untuk menulis lagi di Cinta 1000 Kata. Ya. 1000 kata ini rata-rata mengirim 1200, 1300 kata dalam Word ya. Saya minta dikirim dalam Word dan itu kalau ditulis dibukukan bisa menjadi 6 halaman, 5 sampai 6 halaman. Terbayang nggak nih teman-teman, Bapak Ibu semua ya, bahwa yang bukan seorang penulis ketika menceritakan sesuatu yang dialami itu bisa menulisnya sampai 6 lembar loh. Itu kalau suruh ngalang, ingat zaman SD kita ya, ada pelajaran mengarang berlibur di rumah nenek. Gitu. Nah, sudah ditentukan nih, berlibur di rumah nenek sudah ditentukan temanya. Lah, yang nggak punya nenek, repot ya. Terus ada juga yang hanya diam saja dan pada suatu hari diam saja. Ya. Bunda, kalau nenek itu saya justru tinggal di rumah nenek, Bunda. Gimana saja saya buat berlibur ya? Di rumah nenek. Ya. Jadi benar-benar mengarang, berhayal. Itu saya rasakan sebagai sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang sulit. Sehingga karena grup saya itu adalah grup orang tua, basically parenting, maka saya mengambil tema pasangan ya. Yang belum berpasangan ada beberapa saya minta menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan sebagai anak dari kedua orang tuanya. Ya. Jadi yang belum menikah bisa menceritakan bagaimana hubungan kedua orang tuanya. Nah, sedangkan yang berpasangan itu bercerita 1000 kata. Di sini juga banyak yang bilang, oh, saya sangat lega. Saya sangat nyaman ketika sudah menuliskan. Dibandingkan saya harus bercerita pada orang lain, ketika cerita saya bisa menangis, ketika cerita saya bisa malu. Tetapi ketika menuliskan, saya merasa sangat nyaman. Ya, karena cerita di sini dan hari bukan cerita manis semuanya, tidak. Semua bukan cerita indah ya. Ada juga cerita berdarah menurut saya. Cerita bagaimana seorang istri harus menyikapi sebuah
kondisi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya ketika belum masuk rumah tangga. Ya, menurut saya ini 1001 cerita yang luar biasa ya, bagaimana menceritakan pasangan. Ini sudah 6:30 ya, jadi saya nanti tidak akan banyak bercerita, saya akan minta dari pertanyaan teman-teman saja supaya aplikatif apa yang dibutuhkan saya bisa sampaikan. Nah, Dang Hari ini saya lanjutkan ya. Setelah cinta 1000 kata, nah, ini yang nggak punya pasangan protes. Saya single parent Bu Erina. Apa yang harus saya tuliskan gitu ya? Saya di buku kedua itu menulis tentang pasangan, lah saya nggak punya pasangan kan gitu. Ya, jadi saya kasih buku seri ketiga ya, yang seri ketiga ini bercerita tentang ini masih proses ya, yang seri 3 ya, bagaimana menjadi seorang single parent ya, boleh bercerita sebelum menikah sampai kemudian masuk ke pernikahan tidak mengalami kebahagiaan sehingga memutuskan untuk berpisah dan menjadi single parent, ada di situ. Ada juga yang kemudian menjadi seorang wanita yang survive, menjadi pengusaha dari yang ibu rumah tangga gitu ya, dari yang karyawan biasa kemudian memutuskan untuk memiliki usaha setelah ditinggal oleh pasangannya. Ya, ditinggal oleh pasangan itu kan bukan suatu kondisi yang dipersiapkan sebelumnya sehingga menjadi apa? Menjadi sebuah kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Seperti itu. Itu di buku ketiga. Nah, ini buat teman-teman nih yang pengen punya karya, saya persiapkan di buku keempat. Challenge ya. Challenge. Nah, di buku keempat ini bercerita masih tentang kejadian yang dialami, jadi bukan fiktif, sama sekali bukan fiktif, karena kekuatan buku ini adalah pada kisah nyatanya, ya, pada kisah nyata, bukan fiktif. Jadi karena itu kisah nyata, maka akan menjadi sebuah kekuatan di dalam menuliskannya, ada ruh di dalamnya. Dan ketika menulis itu kalau nggak ada ruhnya ya, dan insya Allah tidak akan mempengaruhi pembacanya. Andrea Hirata ya, itu menjadi bestseller karena apa? Merasakan, mengalami cerita itu. Laskar Pelangi itu dialami dan sangat membekas. Trauma ya Bunda ya, tapi positif. Soul inilah yang dikeluarkan kembali. Istilah saya adalah recall memory. Jadi memanggil kembali memori-memori lama untuk dituangkan menjadi sebuah tulisan yang akhirnya menjadi sebuah naskah buku. Dan yang membedakan Dang Hari, buku saya itu dulu kecil. Ini menunjukkan saya tidak pede dalam menulis. Ya, saya nggak pede. Buku saya itu rata-rata tipis Dang Hari. Ya, ini diterbitkan oleh penerbit mayor, sekali terbit 4.000 eksemplar. Semuanya, sekali terbit 4.000 eksemplar, semua masuk Gramedia. Tetapi aslinya, nah, saya nggak pede. Lihat, sangat tipis ya. Beda sekali ketika saya kemudian meminta teman-teman, saya sudah punya prinsip tertentu bahwa buku yang saya terbitkan itu akan menjadi buku yang ketika disandingkan dengan buku-buku yang lain, dia akan bagus dan nampak. Nah, lihat Dang. Maka ketebalannya saya tidak mau tebalnya itu kurang dari 300 halaman. Ya 250 itu paling tipis lah. Ini kalau Dang Hari tahu, ini 400 lebih. Ya. Sehingga kalau diletakkan di rak buku seperti ini, buku itu akan nampak punggung bukunya. Ya. Punggung buku ini akan terbaca walaupun dari jarak jauh. Ya. Ini sedangkan buku saya yang lain ya tipis-tipis ya. Ini adalah masa lalu. Ini adalah masa depan buat saya. Karena saya juga, ya kan saya jadi termotivasi bagaimana membuat buku solo dengan ketebalan seperti itu, kan gitu. Ya. Oke, nanti di buku keempat, mari teman-teman semua ceritakan kisah inspiratifnya, kirimkan naskahnya ke saya. Tidak perlu dipikirkan
kok wagu, kok lucu, kok aneh, abaikan saja karena saya akan siapkan editor handal. Saya punya editor luar biasa dari Palembang, namanya Mbak Ike Amir. Ya, beliau luar biasa. Jadi saya bersama beliau untuk editnya, kemudian untuk KBBI dan WB-nya ada teman-teman yang lain, ada Mbak Ida, ada Mbak Titin, ada Mbak Restanti, semua membantu saya. Kemudian ada penerbit yang handal. Saya menggunakan Pionir Semesta, ya, karena saya saya cerewet ketika menentukan cover ini. Saya sangat cerewet menentukan fontnya, menentukan kepantasan di dalam letaknya, kemudian cerewet juga mencari gambarnya, ya, detail-detail yang biasanya tidak terlihat oleh yang lain, saya agak rewel di situ. Kenapa? Saya ingin menghasilkan sesuatu yang memang bisa jadi kenangan. Walaupun sekarang banyak e-book, ya, tetapi yang namanya fisik, buku fisik ini akan tetap dibutuhkan. Karena inilah yang akan menjadi bukti sejarah nantinya, Dang Hari, ya. Kalau di flash disk bisa hilang. Iya, di laptop bisa ketinggalan, nanti nggak bisa dibuka, ya. Tapi kalau buku ini, kalau bukunya sudah mulai nggak bagus dibaca, tinggal difotokopi, bikin lagi seperti ini, asal tidak diperjualbelikan, ya. Kalau diperjualbelikan, saya anggap itu tidak etis, ya. Diperjualbelikan itu tidak etis dengan memfotokopi. Beli yang asli, ya. Beli yang asli, hargai para penulisnya. Bun, tadi kan cinta 1000 aksara yang pertama ya, Bun, ya. Yang kedua cinta 1000 kata. Yang ketiga, Bun, yang ketiga tadi? Yang pertama cinta 1000 aksara. Ya. Dimulai dari aksara. Kemudian yang kedua cinta 1000 kata. Ya. Menjadi beberapa kata. Kemudian cinta 1000 rasa. Oh, rasa ya, rasa. Ya, dari single parent itu. Kemudian yang keempat adalah cinta 1000 makna. Makna, oke. Luar biasa ini. Ya, jadi cerita-cerita itu nanti adalah cerita yang bermakna yang bisa memberikan inspirasi. Gitu, Dang. Siap. Nah, kalau untuk teknik penulisannya 5 menit saja ya, saya coba sampaikan. Oh iya, saya juga menyadur ini, dalam menulis ini saya bilang begini, menulis adalah bagian dari ibadah. Menulis adalah bagian dari ibadah. Apalagi ketika kita menceritakan sesuatu yang menjadikan kebaikan. Obat untuk diri sendiri. Ya, obat untuk diri sendiri itu adalah sebuah kebaikan. Menjaga amanah yang Allah berikan itu adalah ibadah. Ya, kemudian ketika orang lain membaca dan menjadikan kebaikan itu adalah ibadah. Jadi MLM kebaikan, insya Allah seperti itu, ya. Kemudian ibadahnya pasti juga insya Allah akan MLM. Nah, setelah jadi buku, kita masih bisa lakukan jajannya, kita jajan buku, sedekahnya sedekah ilmu. Jadi jajan buku, sedekah ilmu, ya. 100.000 makan bakso loh, Dang, ya. Habis. Sekarang kalau saya mulai menggunakan buku-buku sudah ya, buku-buku sebagai hadiah pernikahan. Ya, ada yang menikah, saya kasih buku, yang melahirkan, saya kasih buku, gitu. Yang pindah rumah, saya kasih buku kenang-kenangan. Ya, ini kalaupun tidak dibaca oleh yang bersangkutan ini bisa menjadikan perpanjangan tangan untuk berbagi. Jadi dari buku yang diterima, itu bisa diberikan pada orang lain, sehingga disitulah berbaginya. Ya, apa yang dia miliki berupa buku diberikan pada orang lain karena dia merasa tidak membutuhkan. Gitu, Dang? Ya. Ya. Secara teori nih, mau nulisnya seperti apa gitu ya, setelah menulis sebagai ibadah, kita bisa menggunakan teknik ini. Kan kita nih orang tua ya, Dang, ya. Orang tua. Jadi misalnya gini, teman-teman semua yang mau mulai menulis, ketika menulis saya mau cerita tentang aku. Nah, aku sebagai apa nih? Aku sebagai
pilihannya nih, 1 orang tua, 2 pasangan, 3 teman, 4 anak, 5 tetangga, sebagai tante, sebagai om, sebagai teman, sebagai guru, sebagai apapun. Nah, itu sudah banyak dan pilihannya. Itu sudah bisa dijadikan memulai untuk menulis. Tadinya bingung mau nulis apa ya dari aku. Oh, aku ini kan tantenya si A. Nah, selama jadi tante itu aku seperti apa? Oh ya, aku ada kejadian yang bagus ketika aku mendampingi si A patah hati. Apa yang dia rasakan si A saat patah hati, aku bisa ceritakan, dan peran aku saat mendampingi. Gitu, Dang, contohnya. Ya. Jadi, aku sebagai apa itu, wah bisa di-list, bisa di-breakdown, bisa jadi 10 itu. 10 buku, oke. Ya, tinggal Bu Erina, saya pengen dong dikumpulin lagi. Jadi nanti tidak terbatas dengan yang di parenting ini. Bisa silakan ketika saya pengen punya naskah, kumpulin saja. Nanti saya bukan di bank naskah ya, di bank naskah, kemudian nanti mana yang bisa dijadikan buku antologi bersama-sama dengan yang lain ataupun sendiri ya. Kemudian bisa setelah orang tua itu saya sebagai apa, itu baru saya sebagai apa ya. Selanjutnya bisa saya ketika di rumah, di sekolah, ya, di keluarga, di Bogor sebagai apa. Nah, itu bisa juga di breakdown lagi, ya. Jadi cabangnya makin banyak dan hari. Saya lihat ya. Cabangnya bisa banyak. Kemudian misalnya nih, saya sebagai tetangga, gitu ya. Saya sebagai tetangga, apa nih ya sebagai tetangga? Oh, saya breakdown deh, gosip misalnya. Di situ gosip. Gosip mau saya ulas dari sisi positif dan negatif gitu. Itu bisa saja dari tetangga, gosip, positif, negatif, sampai nanti aku punya mimpi nih, tetangga-tetanggaku mau kukumpulin, aku juga mau bikin buku. Aku mau jadi reaktor bagi lingkunganku. Saya ingin mereka semua kemudian juga bisa menulis dan dibukukan. Gitu ya. Karena kalau menurut saya cerita itu bisa menjadi abadi dan pembelajaran ketika dibukukan, ketika ditulis dan diikat menjadi buku, gitu. Kalau sudah diikat menjadi buku, maka itu akan bisa dinikmati, akan bisa menjadikan pelajaran untuk orang lain. Banyak kaum cerdik cendekia yang tidak menuliskan, itu kemudian ilmunya habis ketika beliau wafat. Ketika beliau sudah tidak ada lagi, maka ilmu-ilmunya pun tidak ada yang ditinggalkan karena tidak dicatatkan. Ya, ada hari kita tahu sejarah Al-Quran itu bagaimana dikumpulkannya ya, susahnya seperti apa, catatan-catatannya yang tidak termanage itu, ya. Jadi catatannya itu dikumpulkan dengan susah payah sampai akhirnya jadi. Nah, supaya kita tidak harus dengan susah payah gitu ya, maka kita bisa mulai mencatatkannya dalam sebuah buku gitu. Nah, ini yang kemudian nanti akan bisa berseri atau cukup satu saja atau hanya dianggap yang penting saja yang akan saya bukukan. Itu Dang Hari. Ya, siap. Jadi dari tetangga aja sudah bisa ya. Kemudian kalau dari anak, pasangan itu tadi sudah tersampaikan. Jadi dari diri saya sendiri itu bisa seperti itu. Nah, kemudian gimana nih saya kalau nulis kan nggak punya waktu. Yang pertama paksakan 10 menit. 10 menit saja dan tuliskan tanpa harus dibaca lagi. Jangan sampai 2 kalimat dibaca, 2 kalimat dibaca. Itu lama dan akhirnya mutung. Akhirnya dia akan meletakkan, ternyata nggak jadi-jadi. Aku nggak bisa, aku bukan penulis gitu. Yeah. Jadi karena merasa tulisannya jelek, ya jelek, wong baru nulis 2-3 dibaca lagi ya. Dan memang bukan penulis, jadi ya merasa tulisannya jelek, merasa tidak pantas. Biarkan 10 menit itu nulis aja, Dang. Ya, 10 menit tapi dibiasakan 10 menitnya gitu ya. Terserah temanya apa saja. Kalau sudah terbiasa dengan yang 10 menit,
tambahkan 20 menit untuk memperbaiki atau untuk mengisi. Jadi ini ada yang masuk. Banyak yang ngechat ya, Dang, ya, baru kebaca sama saya. Oke, nanti kita bacakan setelah ini saya tutup untuk masuk ke tanya jawab saja. Jadi setelah itu lanjutkan 20 menit. 20 menit itu untuk apa? Untuk mengisi, ya, mendapatkan kerangka yang jelas. Misalnya tadi, saya mau cerita tentang anakku, ternyata anakku ini saat TK begini, SD begini, SMP begini. Seperti yang di buku ini, saya cerita tentang anak saya yang laki-laki. Saya tidak bercerita dia saat ini, gitu. Ternyata kerangka itu terbentuk setelah di pengisian 20 menit berikutnya itu. Saya kepikiran dulu, oh iya, dulu dia begini, dulu pernah sakit seperti ini. Kemudian yang saya rasakan sebagai ibu seperti ini. Jadi deh satu cerita, Dang. Itu kalau nggak salah 1.600 kata ya. Jadi beberapa saya tidak pandai menuliskan dialog. Nah, yang membuat dialog ini adalah editor saya. Editor, Ibu Ike ya. Nah, beliaulah yang kemudian memberikan dialog-dialog yang manis sehingga tulisan saya itu layak untuk dimunculkan, layak untuk diterbitkan. Begitu Dang Hari. Nah, Siap, ini Bun. hampir jam 7. Nanti gampang kita bisa lanjut lagi untuk materinya, tapi saya lebih senang kalau lebih banyak yang bertanya. Silakan Dang Hari, saya sambil ngintip-ngintip nih siapa saja yang ada di sini. Makasih Bunda, ini luar biasa. Pagi ini pencerahan sekali. Sebelum nanti kita tanya jawab, sedikit saya review. Ada istilah itu emotional management. Jadi ada istilah enek Bun ya, emosional negatif. Lawannya adalah epos, energi positif. Ada energi negatif, ada energi positif. Ketika kita trauma dan segala macam, itu adalah energi negatif. Dan bagaimana agar kita bisa positif, ya harus lepaskan. Istilah Bunda itu adalah, kalau istilah saya BDK, berdamai dengan keadaan, forgiveness therapy gitu ya. Ini yang satu hal. Jadi ketika kita punya masalah, lepaskan. Lewat menulis salah satunya. Yang kedua tadi Bunda sempat junjung juga bahwa ada, kalau istilah saya itu adalah ada orang termiskin sedunia. Itu adalah Hamdan ATT. Tapi ternyata di dalam dunia penulisan ada orang terlonely sedunia. Ya. Ternyata begitu ketemu Bunda, oh enggak, saya enggak sendirian gitu kan. Saya itu banyak yang mengalami hal yang sama. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saya juga pernah Bunda dulu sempat jualan ensiklopedia dan buku anak Bunda. Saya pernah ditanya, Pak Hari kok jualan buku anak? Sementara Pak Hari belum punya istri, belum punya anak pada saat itu. Saya bilang, saya kan pernah jadi anak. Gitu. Jadi kalau teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu semua yang hari ini mungkin mengatakan, saya kan ini, enggak. Kita pernah mengalami semua. Kita pernah jadi anak, pernah punya orang tua, dan segala macam. Nah, yang terakhir mungkin sebelum tanya jawab, saya ingin mereview sedikit. Kalau tadi Bunda sempat jajan buku, sedekah ilmu, kalau istilah saya adalah PSBB, Bun. Perbanyak sedekah, beli buku. Jadi kenapa? Ketika kita itu mengapresiasi orang lain, kita biasa juga akan mengapresiasi diri kita sendiri. Gitu. Saya dulu ngalamin bagaimana untuk bisa menulis satu buku pertama saya, itu butuh waktu 5 tahun. 500 halaman. Ya, 5 tahun. 5 tahun ya, Dang. Jadi kalau yang teman-teman sekarang dalam waktu 4 bulan, 3 bulan, jadi Juli, Agustus, September, udah terbit 2 buku. Itu betul-betul amazing ya. Betul. Nah, balik lagi Bun ke kita, ke konteks kita dalam menulis sebagai sebuah terapi diri, kan ada istilah itu bahwa untuk bisa membuat kita itu lepas, kan kita butuh hormon namanya dopamin. Dopamin ini kalau dia kekurangan, itu yang muncul adalah energi negatif. Tapi kalau munculnya energi positif, kebanyakan dopamin itu akan kita senang, bahagia, gembira, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu sebetulnya efek dari ketika kita menulis. Ini kalau teknis tadi Bunda katakan betul, nulislah gitu kan. Jangan bingung gimana titik, koma dan segala macam, tapi tulislah. Tapi harus istiqomah. Ini pengalaman saya. Dulu saya nulis 5 tahun, kenapa saya nggak istiqomah? Itu aja. Tapi kalau sebetulnya kalau saya ketemu Bunda Erina hari ini, misalkan lebih dulu,
mungkin cukup 4 bulan, saya sudah punya buku. Tidak harus 5 tahun, gitu ya. Ini kontributornya yang hebat, ada 50 soalnya ya, Dang. Jadi mudah-mudahan yang buku keempat nih, Dang, buku keempat saling mengajak. Saya begini, tolong teman yang sudah menulis, itu ajaklah satu teman, gitu. Jadi ajaklah gitu loh. Apa yang sudah baik ini jangan sendiri. Saya dulu punya namanya sahabat kupu-kupu. Ingat Dang Hari? Itu itu sekitar 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu dengan sahabat kupu-kupu ini ketika saya mengadakan acara untuk anak-anak waktu itu bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan untuk orang tua gitu. Itu mereka saya jadikan sahabat kupu-kupu dan orang tua juga saya minta apa yang didapatkan hari itu sampaikan kepada yang lain. Ya. Jadi bergeraklah seperti kupu-kupu terbang memberikan penyerbukan pada banyak bunga. Ya. Jadi bagus itu bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau mau berbuat baik sebanyak-banyaknya gitu. Kan ini niatkan saya juga untuk ibadah gitu ya, niatkan untuk ibadah supaya nanti kita mengingat Allah itu dari apa yang buku kita buat, bahwa betapa besarnya yang maha kuasa itu ya, sehingga kita yang merasa bukan apa-apa, kalau Allah sudah berkehendak maka itu akan menjadikan sebuah kebaikan. Ketika menulis jangan lepas dari Sang Pencipta. Koneksikan terus supaya tulisan kita ada ruhnya, supaya tulisan kita ada yang tersampaikan. Tidak mengejar yang namanya kalau di grup ini, di grup yang memang saya selalu sampaikan ini, kalau untuk mencari uang insya Allah tidak banyak. Tetapi impact-nya itu yang akan banyak. Insya Allah. Anak-anak yang sehat. Anak-anak yang kemudian lancar studinya. Teman-teman yang baik. Ketika kita baik, maka akan bertemu dengan teman yang baik. Ya, seperti Bun, hanya... Ini ada pertanyaan Bun dari Bunda Rina, Bun. Oke, boleh. Bun, jadi kita mulai dari 1000 kata dulu tanpa harus menengok alias membaca dulu yang sudah kita tulis. Bagaimana jika kita hanya bisa lancar menulis ketika kita mengalami banyak masalah, tapi ketika kita tidak bermasalah, kok susah banget menulis ya Bun? Dari Bunda Rina, Bun. Oke. Ini gimana Bun? Biasanya begini, ketika kita susah, ya, ketika kita susah seolah-olah kita tidak punya teman. Ya, ketika kita susah seolah-olah tidak punya teman, saya perlu curhat. Nah, curhat inilah yang kemudian menjadikan mudah. Ya. Jadi, konteksnya adalah ketika terkoneksi dengan yang di atas, dalam susah dan senang akan bisa. Karena apa? Konteksnya berbagi. Gitu. Konteksnya berbagi, bukan sekedar curhat. Walaupun di awal itu curhat, nggak masalah. Itu kan melatih sebuah kebiasaan, ya, nggak masalah itu konteksnya awalnya curhat semua. Nah, setelah kita mulai bergeser pada berbagi, maka ketika kita bahagia, berbaginya pun akan menghadirkan sebuah kebahagiaan. Sebuah perjalanan ke luar negeri itu sesuatu yang menyenangkan dan berbahagia. Ya, ketika konteksnya berbagi, maka yang diceritakan itu ya akan proporsional. Tidak akan menunjukkan bahwa ini loh aku bisa keluar negeri, bukan. Yang akan hadir bukan itu. Yang akan hadir adalah bahwa saya bisa berjalan-jalan ke luar negeri, ini semua karena Allah yang memperjalankan. Bukan karena uang yang kita punya. Karena uang yang banyak pun, yang punya banyak uang pun ada yang nggak kemana-mana, Dang. Betul. Ya. Jadi ketika bahagia, bahagia itu kan relatif. Misalnya bahagianya itu atau senangnya itu bukan saat keluar negeri. Saya seneng banget. Saya nih kan orang yang nggak bisa masak. Jadi ketika saya masak mie godok,
terus kerasa enak, itu buat saya bahagia, sukses. Bikin mie godok enak itu sukses buat saya, buat orang yang nggak bisa masak. Nah, itu bahagia. Nah, ketika saya menunjukkan bahagia saya bisa masak dengan enak, itu dituliskan. Itu ketika bahagia bisa masak dengan enak itu yang namanya pikiran di sini, nanti orang lain yang lebih cuman bikin mie godok aja ditulis. Beda ketika kita menuliskan mie godok itu dengan sebuah kebanggaan yang niatnya pamer, itu akan beda ketika dibaca. Ruhnya akan berbeda ketika kita terkoneksi dengan yang di atas. Itu Dang Hari, kuncinya. Kalau saya seperti itu. Jadi terus nggak dapat duit, kesehatan secara mental itu jauh lebih mahal dibandingkan nominal yang kita punya. Dan kalau kita memang menulis dengan hati dan buku kita bagus, dapat duitnya dari mana? Dari undangan mengisi acara. Ya, dari royalti buku yang kemudian diterbitkan oleh penerbit mayor karena memang dirasakan manfaatnya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau itu buat saya adalah bonus Dang. Ketika kemudian Bu Erina saya ada yang perlu dibantu, saya sudah melakukan sendiri, tetapi sepertinya memang perlu dibantu. Oke, itu adalah bonus dari apa yang sudah kita sampaikan dalam bentuk tulisan. Gitu Bu Rina. Nomor 1 lakukan dengan hati, niatkan untuk berbagi, connecting dengan yang di atas, Sang Pencipta. Maka apa yang disampaikan itu bukan untuk bermaksud negatif, enek tadi, energi negatif, tetapi energi positif, epos yang akan kita bagikan. Dalam suka dan duka itu bisa menjadikan sebuah kisah yang indah untuk dijadikan pembelajaran, gitu. Dan berarti ini Bun ya, kita kembali ke niat Bun ya, awalnya ya. Kembalikan ke niat, berbagi, insya Allah ada, kalau istilah saya itu gini Bun, kalau kita niat tulus, insya Allah dapat fulus Bun, kira-kira seperti itu. Ya. Itu yang mau fulus, niatkan tulus dulu. Betul. Silakan Bapak Ibu sekalian, Bunda, Ayah, segala macam, silakan untuk yang raise hand. Jadi kita biar langsung bisa ngobrol sama Bunda Erina. Silakan. Yang mau raise hand dulu, silakan setelah itu baru kita dibuka ininya, suaranya. Silakan ada yang mau nanya, silakan raise hand di gadgetnya, di laptopnya. Ada dari Bu Yupi, Dang Hari. Oke, silakan Bu Yupi. Baik, sudah kedengaran suara saya? Sudah Oke, terima kasih. Mohon maaf nih sambil jalan pagi, saya tapi nggak mau meninggalkan acara ini. Salam kenal Bu Yupi. Salam kenal, saya Yupi dari Bogor, Bun. Ya, alhamdulillah. Saya sambil jalan pagi tapi dengerin menarik sekali ini materinya, ingin menyemangati diri. Saya ikut dalam komunitas menulis, easy writing namanya. Tapi di situ kita, saya terutama masih lebih banyak ikutnya itu yang antologi ya Bun. Jadi yang cuma nulis misalnya satu topik, tulis bareng rame-rame, terus jadi buku bersama-sama. Itu saya sudah nulis beberapa dan seperti yang tadi Bunda katakan, menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat gitu ya. Tulisan pertama saya tentang ayah, jadi saya menceritakan tentang ayah saya dalam bentuk tulisan gitu dan itu sudah terbit. Nah, yang selanjutnya saya ingin Bapak berkembang lebih lagi, pengen punya buku tunggal gitu. Nah, tapi saya sudah mulai menulis waktu itu, malah sudah berapa bulan itu, sudah menulis apa yang ingin saya tulis, sudah saya buat layout-nya, sudah saya buat bab per bab, dan saya sudah mulai menulis bab awal-awal. Semangat sekali karena masih membayangkan saat saya melakukan berkegiatan dan itu yang ingin saya ceritakan. Nah, tetapi seiring waktu, saya mentok nih, nggak tahu saya melanjutkannya gimana. Kayaknya kehabisan ide, apa kehilangan ide, atau karena kesibukan yang lain. Sudah, jadi itu tutup sampai sekarang nggak pernah saya lihat lagi gitu. Gimana nih Bun kiatnya biar itu bisa menjadi buku gitu ya, karena sudah separuh jalan. Gitu Bun, terima kasih. Dimulai, nggak apa-apa, dimulai 10 menit lagi Bun. Oke. Ya? Nah, dimulai 10 menit lagi, tapi kerangkanya kan sudah ada. Sudah, ya. Nah, kalau kerangkanya sudah ada, itu lebih enak. Kenapa? Tinggal menambahkan 10 menit. Biarin 10 menit aja kan suka mentok. Oke, ya. Nah, nanti yang 10 menit itu menjadi 20 menit. Ya, 20 menit. Setelah 20 menit, itu akan menjadi panjang. Biasanya kalau sudah terbiasa, itu kan ada tuh 300 sampai 500 kata kan, Bun?
Ya. Ya, 300 sampai 500 kata. Nanti ada endorfin itu kan muncul lagi. Ketika kita bahagia, itu akan cepat. Ya, 5.000 kata itu kan tidak akan terasa ya, mungkin 2 jam, 2 jam ya. Iya. Tapi itu mulai ditambah. Tinggal nanti dikompilasi, ditempel-tempelkan, Bun. Ya, tempel-tempelkan. Nah, tempelkan sebelum mulai menempelkan, biarkan dulu, nggak usah diedit. Nah, itu dia persoalan saya. Suka langsung edit-edit dulu. Nanti aja. Karena kalau sudah keasikan diedit, ya, keasikan diedit, energinya sudah terkuras di situ. Ketika mau memulai di konten lagi, mesti ada booster, Bun. Booster lagi nih, ya. Oke. Nah, nanti boosternya bisa saja nulis di ini, Bun, di buku 4 kita ya. Antologi lagi. Kalau saran saya sih perbanyak antologi, Bu. Selama sekarang ini orang sedang booming menurut saya ya. Tulis bareng. Karena kalau kita mengandalkan naskah kita yang hanya 10 lembar untuk jadi sebuah buku itu lama dan akhirnya mentok ya. Tetapi dengan adanya buku ini tidak saya tulis sebagai buku antologi ya. Padahal ya antologi itu adalah cerita pilihan kan gitu ya, cerita pilihan. Ini pilihan semua buat saya. Jadi nggak perlu dikatakan antologi, tapi ini hasil yang luar biasa, gitu. Nulis lagi, Bun, perbanyak antologinya, ya. Nanti pas melihat bukunya indah, bagus, ketika dideretkan begini luar biasa, nanti pasti solonya bangkit lagi. Aku mau buku solonya juga punggung bukunya bisa seperti itu. Itu ya Bu Yupi ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Bu Yupi, saya nambahin Bu Yupi. Oke, Pak. Saya nambahin sedikit saja dari Bunda Erina tadi. Kalau saya dulu juga sama, Bun. Saya 5 tahun buat buku itu karena ada sisi melankolis saya, Bun. Jadi sisi melankolis yang ingin sempurna. Jadi sudah nulis dibaca gitu. Itu yang menghambat satu. Yang kedua, setiap 1 tahun itu terjadi pergantian branding. Dulu saya ingin jadi A, otomatis buku saya menyusun jadi A. Begitu berjalan, ingin jadi B, berubah lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya saya bilang begini, kalau begini sampai 10 tahun pun nggak bakal selesai. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya meluruskan kembali niat saya itu mengapain sih. Itu satu, itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah ada namanya kepepetisme, Bun. Kebetulan saat itu saya karena mau nikah ya, jadi saya bilang buku saya ini harus saya persembahkan buat calon mertua dan calon istri saya. Jadi jadi saya mengatakan kalau kita nggak ada mimpi kita nggak akan stuck. Ini pengalaman saya. Tapi kalau kita ada mimpi, insya Allah yang kata Bunda Erina, menulis 10 menit per hari itu bukan sebuah halangan karena ada mimpi yang dikejar. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang raise hand, yang mau nanya kembali. Kita masih ada waktu ini. Oke, dari Pak Soli. Nah, silakan Pak Soli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Erina. Pagi Pak, salam kenal. Ya, saya dari ini ikut peserta fast track penulisan dari Python Academy. Di situ juga saya ikut menulis ya. Nah, selama saya menulis, saya suka mengalir aja gitu apa yang dari pikiran saya tanpa memikirkan titik komanya. Itu bagaimana itu Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebetulnya yang ideal itu, ideal ya menurut siapa ya, ideal itu adalah ketika memang buku itu secara naskah sudah tertata, rapi, kemudian sudah diedit gitu bagus. Itu bagi penulis yang benar-benar dalam tanda kutip penulis, ya. Tetapi kalau yang sedang memulai menulis, ya, yang belum punya karya banyak, itu saran saya memang punya editor lepas lah ya. Kalau Bapak misalnya, saya sudah punya naskahnya Bu Erina, tetapi dari segi ketatabasaan, susunan, semuanya masih buruk. Bisa kami bantu, manajemen kami ada ya.
Bisa jadi dirapikan menjadi sebuah buku yang sudah siap untuk diterbitkan. Itu kalau Bapak memang belum bisa melakukan sendiri proses editingnya. Iya, betul. Tapi kalau sudah bisa sambil belajar, Bapak bisa melakukan prosesnya. Tapi sebelum bisa melakukan, Bapak bisa bersinergi dengan ya seperti kami ya, seperti kami bisa bersinergi. Kemudian tolong deh saya juga kalau bisa sampai terbit bukunya. Mari kita bersama-sama bersinergi ya, Pak Solih ya. Jadi terima kasih, Bu Erna. untuk di awal memang tidak harus sempurna. Nah, yang membantu sempurna itu bisa dari pihak yang lain gitu. Kita bisa berbagi, di sini ada Bunda Darmanelli, beliau sudah punya buku solo ya. Bisa berbagi kisah di sini bagaimana proses menuju buku solonya. Dan yang paling enak kayak Pak Soleh ini nulisnya mengalir saja. Nah, nanti editingnya memang di akhir saja. Kalau enggak nanti gitu. kayak Dan Johari, Mas Johari itu 5 tahun kelamaan. Ya, kelamaan. Iya. Oke, ya, siap. Ya, ini buku ini kita 3 bulan sudah terbit 2 buku. Dan ini insya Allah akhir bulan atau awal bulan buku yang seri B-nya sudah muncul, dilanjutkan buku ketiganya. Nah, buku keempat kami masih menunggu naskah dari teman-teman semua. Gitu. Sekali lagi Bu, ini ada pertanyaan Bu. Ya. Untuk mendapatkan itu buku Ibu itu yang 1000 kata sama 1000 itu bagaimana caranya? Terima kasih. Oh ya, nanti mungkin di akhir acara ya, Dang Hari bisa berikan kontaknya ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Solih. Terima kasih, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Solih. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Silakan raise hand dahulu biar kita tahu siapa yang bertanya. Assalamualaikum Bun. Semuanya. Pak Yusuf ya, silakan Pak Yusuf. Ya, Yusuf. Assalamualaikum Pak Bun. Waalaikumsalam Pak Yusuf, apa kabar Pandeglang? Baik Bun, sehat. Saat ini cerah kondisinya. Alhamdulillah. Ya Bun, saya Yusuf sebenarnya udah sering banget udah punya cita-cita pengen punya buku gitu. Iya. Jadi yang sekarang lagi sedang dipikirkan gimana caranya Yusuf pengen menulis seorang tokoh gitu Bun di Banten gitu ya, di Pandeglang. Yang tokoh tersebut dikagumi dan menjadikan sebagai ikon teladan gitu. Nah, itu kan banyak nasihat-nasihat atau misalkan apa hal yang pernah beliau lakukan yang sifatnya tindakan jadikan contoh untuk semua gitu kan. Nah, saya ingin membuatkan dalam satu buku yang sifatnya tadi itu kata Bunda, ketika orangnya sudah wafat, nah susah juga kita akan untuk ininya gitu, untuk menjadikan bahan pembelajaran untuk anak-anak kita gitu. Iya. Nah, itu kan tipsnya untuk supaya membuat buku yang kita menceritakan profil dari tokoh tersebut supaya menjadi bahan untuk anak-anak ya. kelak segala macam gitu. Terima kasih Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar, ini ada yang kirim pesan. Jadi gini Pak Yusuf, ketika mau menceritakan pengarang orang lain ya, autobiografi ya, itu ya pertama minta izin dulu sama yang bersangkutan. Apakah beliau berkenan untuk diceritakan? Ya. Yang pertama mengenai profil beliau sendiri, apakah berkenan diceritakan? Kalau tidak, untuk semua ilmu yang diberikan, yang akan kita tuliskan juga mohon izin. Kalau beliau tidak berkenal secara personal, apakah secara keilmuannya saja? Ilmunya saja yang boleh nggak dituliskan? Ini sayang nih, gitu. Misalnya beliau menyampaikan tentang sebuah materi berkaitan dengan sedekah, misalnya ya. Nah, sedekah ini versi beliau. Tetapi beliau tidak ingin itu dipublikasikan, maka Pak Yusuf tidak bisa menuliskan begitu saja. Kalau memang itu adalah sumbernya dari beliau, padahal Pak Yusuf niatnya baik supaya ilmunya tetap mengalir gitu ya, tidak putus di tengah jalan gitu. Itu niat yang luar biasa.
Tapi kita tahu bahwa ketika kita mau mengambil ilmu itu, adabnya adalah meminta izin. Ya, kecuali misalnya saya suka bilang di sini, silahkan share kemana saja, tidak perlu izin. Nah, gitu. Ilmu ini milik Allah, gitu. Maka buat saya juga sulit kok, misalnya kelas seperti ini saya ngecas gitu, itu buat saya masih sulit. Kenapa? Ya ini ilmu milik Allah. Kecuali secara khusus minta begini, Bu Erina saya minta dong, gitu ya, privat. Nah, itu sudah berbeda. Kalau untuk privat, biasanya manajemen saya meminta ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu saja. Tapi kalau secara umum begini, secara publish, saya hampir tidak pernah menggunakan webinar yang berbayar. Ya, jadi Pak Yusuf minta izin pada beliau. Apakah berkenan kalau kisahnya diabadikan dalam sebuah buku. Kalau memang berkenan, mulailah tuliskan dan bisa dibantu oleh kita untuk menjadikan buku benar-benar yang bisa diterbitkan, dibaca oleh orang banyak sesuai dengan harapan Pak Yusuf bahwa ilmunya akan diikat dengan buku. Gitu ya Pak Yusuf, nomor 1 adalah izin. Baik, Bu, ya. Siap. Ya, oke. Selamat berkarya. Ya. Bunda Erina, saya nambahin Bun, ini Ya. tentang Pak Yusuf tadi. Ya. Ada satu yang saya yakini itu gini Bun, redo guru itu akan berpengaruh kepada diri kita. Jadi ada seorang murid yang dia belajar sama gurunya, ketika gurunya nggak redo, itu ilmunya hilang semua Bun. Oh ya. Jadi apalagi kalau kita tidak minta izin, apalagi kita ingin ilmu tersebut kita gulirkan. Jadi sebenarnya poinnya adalah keberkahan itu penting agar sesama redo. Sebelum ke Bu Mirna, ini ada dari mungkin Bunda Darmaneli bisa sharing sedikit, nanti ke Bu Mirna untuk bertanya. Silakan Bunda Darmaneli. Dang Hari? Ya Bun. Semua penanya hari ini dapat buku ini ya, Dang? Oh ya, siap. Semua penanya, semua dapat. Ya, nanti nanti bisa dihubungi nomor yang diberikan oleh Dang Hari. Ongkir dikirim oleh penerima, gitu aja. Kalau bukunya gratis, ya saya hadiahkan. Silakan. Ya, Bunda Darmaneli. Ada Bunda Darmaneli sebelum ke Bu Mirna nanti. Bunda Darmaneli. Bunda Dharma tadi sudah dadah-dadah soalnya. Oke. Sudah raise hand. Silakan. Siapa saja yang duluan? Oke, kalau gitu mungkin bisa ke Bunda Mirna Andayani. Silakan, Bun. Enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda. Pagi. Selamat pagi. Ya. Sehat selalu ya. Sehat selalu, insya Allah. Amin. Sebetulnya nggak ada yang tidak bertanya secara ini, cuman mau ini ya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan sama Bunda proses menulis step by step-nya ya. Dari kemarin itu alhamdulillah diajak sama Bunda untuk ikut kontribusi di buku-bukunya yang Bunda sebutkan tadi. Itu kebingungannya selalu mau nulis apa ya gitu kan. Dan saya itu menulis pasti nunggu deadline-nya Bunda dulu. karakter orang itu berbeda-beda, ya. Ada orang yang produktif sekali saat pressure, ya. Saat tertekan, dia jadi produktif, ya. Ada yang saat sudah deadline, saat tegang, gitu, baru dia produktif. Ada tadi yang saat sedih baru produktif, ya. Tadi jadi karakternya memang masing-masing. Kalau saya suka sampaikan kalau memang itu membuat diri Anda nyaman, saya kelihatan nih hipnoterapisnya kelihatan ya. Kalau Anda merasa nyaman dalam sebuah situasi dan kondisi, jadikan itu anchor. Jadikan kondisi seperti itu dikondisikan. Seolah-olah itu benar adanya, seolah-olah sedang terjadi dalam kondisi itu. Misalnya, saya ini
saya ini Mbak Mirna tipenya kalau menulis itu kalau sudah deadline kurang 2 hari itu jadi deh gitu kan. Tapi kalau masih masih 3 minggu masih santai, masih 2 minggu masih santai, pas 2 hari langsung jadi ya. Nah, mulai belajar mengelola, memanage bahwa itu bisa saya kondisikan yang waktu 3 minggu itu majuin bahwa ini waktunya tinggal 2 hari. Nah, kondisi yang seperti itu, mental yang seperti itu, psikis yang seperti itu, nah itu setelah diterima maka akan menulisnya dengan cepat. Sisa waktunya Anda bisa mengerjakan yang lainnya, ya, bukan yang terbuang di awal. Tetapi hasil awalnya dapat, kemudian di belakangnya Anda bisa mengerjakan yang lain gitu. Iya, terus tipenya tuh tipe kalau udah menulis ya udah saya nggak mau baca lagi, rasanya apa ya, malu atau apa gitu baca tulisan sendiri. Langsung itu tipe saya. Saya itu kalau nulis nggak pernah saya ulang lagi. Terus kalau ditanya tulis lagi belum tentu bisa, karena iya. Saya suka mengkambing hitamkan feel. Padahal feel nggak bersalah. Tapi ketika kan di sini di setiap naskah itu saya memberikan pesan cinta, ya. Saya betul-betul baca naskahnya, saya rasakan apa yang sebaiknya saya tuliskan. Nah, tulisan itu mengalir begitu saja. Tek langsung seret saya simpan, gitu. Bahkan kadang-kadang seret langsung saya kirim ke Mbak Ike. Kenapa? Kalau saya suruh ngulang lagi, saya harus baca lagi itu naskah itu perlu waktu 20 menit, step by step-nya harus saya lakukan. Nah, ya. Jadi kalau saya ada naskah nih udah masuk, kok saya nggak periksa gitu ya. Saya langsung kondisikan bahwa deadline-nya masuk ke percetakan jam 8 malam. Itu langsung siang. Siang langsung selesai tuh. Saya bikin pesan cinta, saya baca gitu. Karena apa? Saya pikir ini mau dicetak nanti jam 8 malam. Kalau saya nggak serahkan, ini naskah ketinggalan. Kebayang nggak? Kasihan nggak? Nah, itu saya kondisikan seperti itu. Kalau nggak, Allah masih nyetak bulan depan. Tahu nggak kalau naskah udah numpuk? Wah, kalau naskah udah numpuk itu sampai bingung. Kenapa? Aduh, kok jadi begini ya? Kok jadi begini ya? Gitu. Tapi kalau kita masih punya waktu yang nyaman, tidak terlalu numpuk, ya udah kita bisa pelan-pelan untuk melakukannya. Kondisikan, berikan sebuah kondisi yang kita akan menjadi produktif di situ. Gitu ya, Mbak Mira ya. Mbak Mirna. Mbak Mirna. Terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Erina, ini masih ada 4 Bunda yang lanjut, Bun. Silakan. Ada Bu Sari dari Jakarta, lalu ada Bu Weni, ada Bu Arin, dan ada Bu Dwi. Kita langsung ke Bu Sari dulu ya. Silakan Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Erina. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Seneng banget bisa ngelihat Bunda di video ya, walaupun lama banget nggak ketemu. Ini mana ini fotonya kok nggak ada, videonya nggak keluar? Sebentar aku aktifin. Ya, kalian repet tak foto ya. Lama nggak ketemu. Silakan Bu Sari. Iya, saya lanjutkan. Ini lebih ke apa ya? Bukan segi penulisannya, tapi maksudnya lebih ke masalah emosional. Jadi setelah apa ya? Saya ikut menulis di bukunya Bunda Erina. Setelah terbit bukunya, terus saya baca ulang-ulang itu. Kok apa ya, sampai sekarang itu masih merasa apa ya, terenyuh, terus masih kadang-kadang masih nangis gitu ya, masih gitu Bunda. Nah, apakah itu salah satu juga bentuk apa ya, pelepasan atau ada apa gitu, sesuatu yang terjadi gitu loh, yang harus gimana gitu loh Bunda. Maksudnya kenapa kok masih ada rasa gitu ya? Betul seperti itu. Terima kasih Bunda. Ya, gini Mbak Sari, saya tahu ya karena saya mengikuti prosesnya Mbak Sari sampai hari ini.
sekitar 10 tahun ya, 10 tahun, tapi kita bertemu sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu. Yang namanya rasa, yang namanya pengalaman hidup, baik yang dirasakan, didengar, maupun dilihat, itu akan menjadi catatan di pikiran bawah sadar seseorang. Nah, kenapa kok masih susah? Padahal kalau saya pikirkan dengan nalar, gitu kan? Kalau saya pikirkan dengan nalar, semuanya sudah baik-baik saja kok, nggak ada masalah apa-apa. Lihat saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Ibaratnya kan begitu. Saya baik-baik saja secara pikiran sadar. Sedangkan kekuatan pikiran sadar itu hanya 12%, maksimal 20%. Mana yang bermain? Yang bermain ketika menulis adalah pikiran bawah sadar. Makanya kenapa saya belajar grafologi. Grafologi itu handwriting analysis, yaitu tulisan tangan. Tulisan tangan ini, ya, tulisan tangan ini keluar dari bawah sadar. Jadi ini yang akan lebih saya percaya. Kalau mohon maaf, Bu Sari bilang saya baik-baik, tetapi masih ada rasanya, rasa sedih, rasa segala macam, itu belum clear. Mengklirkannya adalah dengan terus menuliskan apa yang dirasakan, yang mungkin tidak harus dimuat di dalam bukunya, tidak harus. Tetapi Bu Sari punya satu buku, satu catatan, di mana catatan itu yang kemudian menjadikan katarsis, menulis itu menjadikan katarsis secara emosional untuk dikeluarkan. Itu tulis semua. Tulis semuanya. Kalau itu sesuatu yang ingin dibuang, ya, sesuatu yang ingin dihilangkan, setelah dituliskan, saya sarankan ini si kertas HVS ini diremet-remet. Remet-remet dan dilempar ke sampah sambil bilang pada diri sendiri, aku lepaskan atas izin Allah, aku ikhlaskan untuk lepas. Karena kebanyakan nggak ikhlas, masih eman-eman. Masih disimpan, siapa tahu nanti dibutuhkan, kan gitu. Siapa tahu nanti begini-begini, ya. Jadi apapun, tuliskan sesuatu yang ingin dihilangkan itu dan tidak dianalisa. Terus kalau perlu pas air mata mengalir, wah tisunya kumpulin sekalian. Gitu kan. Kok sudah dikumpulkan, kertas HVS itu kemudian diremas-remas dan buang sambil bilang pada diri sendiri atas izin Allah, aku ikhlaskan ini untuk lepas. Dan seperti kulit bawang, dia berlapis. Untuk sampai ke hatinya, itu nggak bisa langsung brek. Selapis, tuliskan terus-menerus sampai ketika Anda menuliskan, kok enak ya, nyaman ya, insya Allah itu sudah rilis. Ya, jadi yang sisa yang sedikit, kalaupun yang sisa yang sedikit itu ingin disimpan, lakukan relaksasi dan katakan pada diri sendiri bahwa yang kecil ini aku simpan, aku kunci. Dan hanya akan keluar kalau aku buka kuncinya. Jadi tidak dibuang, boleh disimpan, tapi dikunci. Kalau enggak dikunci, dia akan mendesak-desak kadang-kadang. Ketika ada stimulan yang menjadikan pengen merasakan itu kembali, nangis lagi. Gitu. Ya, jadi nanti setelah dibuang sisakan dan kunci. Bismillah, insya Allah bisa. Nanti ada sesi relaksasi deh, relaksasi sama-sama ya kita ya, gitu. Nanti kita yang berminat pesan saja sama Mas Sani atau Dek Johari. Gitu. Gitu ya Mbak Sari. Ya? Jadi nulis terus tulisannya di gini. Kalau tulisan itu harapan, gantung Mbak, tempel, tempel terus. Mari berpikiran positif, mari berhusnuzon terhadap Allah. Sehingga nanti yang ditempel itu insya Allah jadi kenyataan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Bu Sari ya. Lanjut ya, Bun dari Bu Weni. Nah, silakan Bu Weni. Silakan Bu Weni. Bu Weni atau siapa? Oke.
Bu Weni, silakan. Ya, silakan Bu. Suaranya belum kedengaran Bu Weni. Dengar pun suaranya. Oke, sudah. Weni Setiawati, salam kenal Mbak. Perkenalkan, saya Weni Setiawati dari Tuban. Waduh, jauh. Ya, dari Jawa Timur, Bun. Ya. Dari mendengarkan materi Bunda, senang banget rasanya. Alhamdulillah. Di sini saya mau bertanya, itu saya mengikuti kelas menulis, itu ketika saya menulis itu benar apa kata Bunda tadi ya, harus nulis dulu jangan dibaca. Biasanya saya nulis belum selesai itu sudah mulai baca dari awal. Jadi kadang itu sambil nulis juga sambil ngedit. Jadi lumayan lama ya. Jadi pertanyaannya? Membaca itu kurang gimana gitu dengan tulisan saya sendiri itu. Karena caranya itu tulisan kita kan membaca merasa tidak enak dibaca, merasa ada perasaan seperti itu membaca tulisan sendiri itu. Tulisannya kok tidak enak dibaca, gimana gitu. Gini Mbak, makanya Mbak Weni kan kalau dilihat oleh diri sendiri terus gitu ya, itu kan jadi nggak tahu ya. Ini masih penilaian sendiri, versi sendiri. Kok belum sempurna sih? Kok belum sempurna sih gitu ya. Padahal bisa jadi tulisan itu sudah bagus. Sekarang kita ambil contoh yang Johari. Yang Johari itu mengedit terus karena merasa tidak pantas. Ya, padahal buku yang naskah yang belum editan pun menurut saya sudah bagus karena isinya kan informasi, bukan cerita fiksi. Ya, isinya itu informasi. Hanya kalau untuk saat sekarang datanya saja yang perlu direvisi. Tetapi menurut Johari yang belum sempurna itu sudah bagus. Menurut saya gitu. Apalagi nanti kalau Mbak Weni ternyata terus ketemu seorang editor, ya, editor yang kemudian bisa memberikan masukan yang tidak punya yang tidak ada tendensi apa-apa. Jadi perlu seorang kawan atau perlu orang lain yang bisa memberikan masukan. Perlu Mbak Weni ya, jangan dari diri sendiri saja ya. Oke, halo. Ya, oke. Nah nih Bunda Dharma nih udah kelihatan. Ya Mbak Weni sudah ya? Mau tanya Bun, terus kalau misal yang di kelas ini mau ikut ke kelasnya Bunda itu gimana? Oke, jadi gini teman-teman yang belum bergabung, sebetulnya kelas saya itu bukan kelas menulis aslinya ya, tapi kelas parenting. Nah, kalau kemudian berkembang menjadi kelas menulis, itu karena saya memfasilitasi untuk menjadikan sebuah buku. Mbak Beni nanti bisa cari kontak saya. Gini deh, Erina Rusdiansari aja, ketik. Nanti kalau diklik itu banyak video dan ada kontak segala macam, ada IG. Nanti bisalah kontak di situ, kemudian bertanya bagaimana untuk bisa bergabung. Nanti saya akan buatkan kelas khusus yang untuk penulis. Ya, karena sementara ini kelasnya masih kelas hipnoparenting di mana di situ juga banyak pembelajaran tidak hanya menulis saja. Ya, Mbak Weni nanti bisa kok gabung ya. Sampaikan juga pada teman yang lain gitu. Kalau kelas penulisan khusus banyak kok Mbak, nanti ya dicari ya. Nanti tapi kalau ingin bergabung kita tetap memfasilitasi Mbak Weni ya. Oke, Johari. Ya, makasih. Bunda Erina, tadi saya sudah share juga di grup nomor kontaknya Bu Indah. Jadi kalau Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, mungkin ingin konseling secara pribadi, atau ingin pesan buku dan lain-lain, bisa menghubungi nomor Bu Indah yang sudah saya share di grup ya, yang di-share di cek tadi. Baik, selanjutnya silakan Bu Darmaneli, mohon sharingnya. Baik. Sebelum nanti ke Bu Arin dan Bu Dwi ya, ini ada 2 lagi Bun. Ada 3 sama Mama Hanin. Silakan Bu Darmaneli.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya beberapa kali terlempar karena mungkin jaringannya tidak terlalu baik. Alhamdulillah bisa bergabung lagi. Jadi pengalaman saya di menulis, saya memang dari dulu tuh suka nulis diary. Kalau kesel tulis, kalau senang ditulis gitu. Karena ibu saya juga itu suka menulis kejadian-kejadian penting. Tapi kalau ibu sih hanya bikin tanggal sekian apa gitu. Kalau saya memang tulis isi hati di dalam bentuk tulisan. Tapi waktu itu belum tahu bagaimana cara menulis buku, jadi hanya lewat buku diary aja. Terus setelah itu saya lihat tulisan-tulisan kawan di Facebook kok bagus sekali. Ternyata mereka tuh belajar, jadi saya kepengen juga belajar menulis. Jadi di Pontianak alhamdulillah ada kelas menulis offline, jadi saya ikut bergabung. Nah dari belajar menulis offline itu memang harus keluar satu buku, makanya ada satu buku ini alhamdulillah. Ini buku belajar, tipis. Bu Erina memang tipis, yang penting jadi dulu gitu. Ini isinya pengalaman-pengalaman pribadi. Ketika saya bertugas di Puskesmas Kapuas Hulu di pedalaman Kalimantan Barat, juga pengalaman saya bertugas di IGD Rumah Sakit Sudarso, juga pengalaman saya menjadi Direktur UTD PMI Kota Pontianak. Jadi banyak hal yang ingin saya share ke orang-orang untuk menjadi pembelajaran. Nah, kalau hanya ngomong kan paling sebentar, kalau lihat buku kan abadi gitu. Nah, lalu menulis lagi kayaknya belum pacak gitu ya, belum keren tulisannya. Dapat grup nih sama dengan Bu Erina di Genius Writing. Nah, jadilah bukunya, ikut novel, Genius Novel, yaitu Ranjang Termahal. Ini juga pengalaman pribadi saya mendampingi suami dengan penyakit jantung. Jadi mungkin juga ke pasien-pasien sebelah kita komunikasi, tanya-tanya gimana gitu. Ini jadi memang rasanya lega dengan telah tercurahnya pengalaman pribadi dengan berupa buku, itu ada kebahagiaan gitu. Nah, kemarin ikut lagi kelas KMO, menulis 30 hari, sarapan kata minimal 300 kata. Nah, memang harus di deadline gitu, Bu Erina. Ya. Karena setiap hari harus setor pukul 6 sampai pukul 10. Kalau enggak setor dapat bintang. Jadi bukan dapat contreng gitu kan, dapat silang. Jadi akhirnya saya berupaya bagaimana supaya tidak kena out kan. Akhirnya malam-malam saya udah siapkan naskah sebelum tidur. Jadi pagi-pagi tinggal posting gitu. Setiap hari. Ini termasuk dalam bentuk strategi. Ini bentuk trik. Ya, betul. Banyak yang ketinggalan karena di pagi hari tidak ada waktu. Tidak ada waktu pasti. Ya. Jadi satu hari yang di 30 hari sarapan kata itu tanggal 17 Agustus sebelumnya saya tidak punya waktu, ngantuk berat. Akhirnya pagi hari saya harus setor. Jadi tengah orang upacara kan upacaranya pakai tenda berjarak. Jadi orang-orang lagi sibuk, saya setor tulisan alhamdulillah kelar sebelum jam 10. Itu pengalamannya. Jadi memang enaknya sih yang lega itu sebelum tidur. Sebelum ngantuk, kita udah siapkan diri untuk menulis. 1 jam. Kalau saya 1 jam bisa 300 kata. 1 jam ya Bun. Insya Allah. Ya, insya Allah nanti yang 500 kata gitu. Jadi nanti buku ketiganya berjudul Sedekah Darah. Itu pengalaman saya selama di UTD PMI Kota Pontianak. Banyak orang tidak mau donor, ada orang yang karena takut, ada orang karena apa gitu. Jadi saya, kata ibu kan panggil lagi memori yang lama, itu lebih enak. Saya belum bisa menulis fiksi memang, karena pengalaman pribadinya masih banyak ini yang mau ditulis gitu. Jadi memang saya menulis edit itu karena diposting di Facebook, otomatis kita harus edit setelah membuat 300 atau 500 kata tadi. Karena kan udah mau dibaca orang, jadi kita harus edit memang sesaat gitu. Nanti untuk jadi buku diedit lagi. Iya. Jadi memang kita upayakan, jadi sekarang ini saya kalau ada pengalaman-pengalaman yang menarik,
yang ingin di-share ke orang-orang, saya upayakan menulisnya di Facebook. Nanti kita panggil, kita kumpulkan lagi. Ini memang pesannya Pak Cahyadi Karyawan. Nah, itu dikumpulin tuh. Ini kita artikel-artikel kita yang di mana-mana itu bisa jadi buku gitu. Jadi kita punya buku solo. Betul. Terima kasih Bu Dharma. Terima kasih. Antologi udah lebih dari 20. Buku antologi lebih dari 20. Keuntungan dari antologi ini, kita dibantu mengedit. Yang paling enak itu dieditnya, tapi kita yang dikoreksi, tapi kita yang memperbaiki. Misalnya ini kata-katanya tidak perlu ditulis, ini perlu ditambahkan, ini komanya diganti titik. Nah itu ada editor yang mengembalikan tulisan kita untuk kita edit kembali. Itu jadi kita sekaligus belajar mengedit. Itu pengalaman saya sebagai penulis. Jadi ada lagi yang bertanya, makasih Bu Dharma ya. Ini karena ini katanya harus belajar. Jadi ini kuliahnya itu tidak perlu. Jadi apapun ilmu pengetahuan kita bisa menjadi penulis. Semua orang bisa jadi penulis. Terima kasih Bu Dharma ya. Ini karena masih ada 2 orang lagi penanya, 3 malah. Bunda Erina, karena waktu terbatas Bun, sudah 7.38 kita sekarang. Dari Bunda Bu Arin Kristanti, lalu Bu Dwi Jasista ya. Silakan Bunda Arin atau Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Erina. Ketemu ya di sini akhirnya. Selama ini saya cuma di chat-chat aja. Ini tadi saya mendengarkan luar biasa banget motivasi hari ini. Saya termasuk salah satu orang yang gemar curhat di buku diary ya. Jadi sudah banyak saya tuh sering nulis di situ kalau misalnya ya kebanyakan kalau lagi sedih gitu ya. Nah, yang saya tanyakan bisa nggak kumpulan curhatan saya tuh dibukukan gitu. Insya Allah. Tapi saya nggak mau itu ketahuan kalau itu saya yang buat. Oh ya, Insya Allah bisa. Insya Allah bisa saya Mbak. Mau, karena kebanyakan sih ceritanya ya banyak yang sedihnya gitu kan. Kalau saya nulis kayak gitu biasanya pas habis sholat malam gitu. Sampai kadang tuh suka sampai berbuku-buku gitu ya. Cuman cara mindahin ke bukunya itu apakah harus dibuat tanggalnya, apa seperti gimana gitu? Enggak. Intinya begini, tulisan itu bisa diberikan saja ke tim kami ya. Nanti tim kami yang akan bantu edit. Kalau mau editingnya juga dilakukan semi sendiri, jadi nanti kita edit ini yang di titik ini diganti kalimat ini, kemudian diselesaikan oleh Bu Arin, boleh ya. Nanti ada tracknya, jadi dari kalimat pertama sampai akhir itu ada tracknya. Ini titik koma, ini pindah ini, itu ada tracknya sampai terakhir. Atau langsung jadi seperti naskah selama ini yang diserahkan ke kami, tahu-tahu sudah jadi, gitu ya. Itu boleh dipilih. Kemudian bisa menggunakan nama pena. Sehingga orang nggak tahu ini cerita siapa sih, sedih banget, nggak ada yang tahu, ya. Tetapi itu bisa jadi dibukukan, ya. Hanya kita saja yang kemudian bisa tahu bahwa itu tulisan kita. Oke ya, Bu Arin begitu ya. Ya, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke Bu Dwi Jasista, silakan Bun. Sebelum ke Bunda Hanin ya. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget bisa ngobrol sama Bunda langsung, ngelihat Bunda langsung. Ini Dwi Jasista Firwanti. Ya. Ini Dwi Jasista Firwanti, kebetulan tante saya yang memulai dulu di nulis bareng Bunda. Tante Andam Dewi. Ya, awalnya saya orang yang semua dipendam Bunda. Tante Andam Dewi tuh, tante saya tuh ngasih buku ini. Ayo Dita, kamu baca dulu buku ini. Nah, ini bukunya sangat bagus. Coba kamu coba menulis, dan alhamdulillah saya sempat memberikan tulisan saya di buku seri 2 Ibunda. Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah udah masuk itu 2B. Terus kemudian ada cerita dari Bunda, akan ada cerita di seri 4 itu yang makna, 1000 makna ya Bunda ya. Ingin banget menulis di dalam hati saya itu, saya masih ada satu luka. Mungkin bermakna, itu sangat bermakna menurut saya, dan saya ingin menceritakan. Nah ini ceritanya tentang orang tua Bunda, tentang perjuangan ibu saya. Sebenarnya sih berjuang untuk mempertahankan dengan banyak macamnya. Dan itu otomatis dari sudut pandang saya sebagai anak banyak tekanan yang saya alami Bunda. Sedangkan saya tuh ada cerita lain, ibu mertua saya sama perjuangan, tapi beliau move on.
Nah, dari dua cerita itu mana sih Bunda yang kemungkinan lebih bagus saya ambil? Apakah yang dari sudut pandang saya jadi begini. Orang tua atau gimana? Jadi begini, cerita itu apapun ya, itu pilihan. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Menurut saya begitu. Ya. Tetapi pilihan. Menurut saya bagus. Ya, dua-duanya bagus, hanya tinggal dipilih. Nah, kalau Mbak Jasista beruntung, itu dua naskah bisa dikirim, nanti bisa menjadi di jilid 1 dan jilid 2. Ya, karena ada dua perbedaan perjuangan gitu. Ya, dan itu kan dari sudut pandang orang lain ya, sudut pandang yang berbeda. Boleh saja, nggak masalah. Tapi apakah harus meminta izin, Bunda? Kan kalau saya memang minta izin kemungkinan akan melukai. Nah, kalau gitu, yang cerita itu yang dikhawatirkan tidak dapat izin, semua disamarkan. Jadi termasuk saya juga bisa Bunda. Oh, begitu. Karena ini menyangkut dengan orang banyak, maka biasanya saya suka berikan nama pena dan semua tokoh juga nama imajinasi. Ya, oke? Iya, baik. Ya, baik. Clear ya? Terima kasih banyak Bunda. Oke, Bunda Hanin, mari kita sebelum closing kita bisa berbincang. Alhamdulillah jadi ketemu, jadi kenal. Ya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ya kesempatan pagi ini bisa ketemu teman-teman yang lainnya. Biasanya cuma mungkin kita di grup, ternyata kita bisa lihat wajah-wajah kita ya. Nah ini singkat aja Bun. Tadi kan menulis sebagai katarsis ya. Umumnya kan kita bukunya dari 1 sampai 4 itu memang menulis sebagai katarsis. Nah ini kalau ingin dikembangkan, misalnya tulisan pribadi, pengen dikembangkan menjadi sebuah buku solo misalnya ya. Kemudian kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita, apa nantinya ini, kepikiran gini, apa itu tidak terkesannya nanti kita menggibah gitu loh. Misalnya kita menceritakan sesuatu, tapi ternyata tersangkut orang lain, misalnya tentang tetangga, tadi ya ada ya, tetangga. Kalau yang baik-baiknya oke lah, mungkin ada sesuatu yang kurang pas rasanya, kemudian kita pengen. Oke. Bunda Hanin, halo. Suaranya menghilang. Suara saya terdengar ya, masih? Masih terdengar. Oke, saya jawab saja. Begini Bunda Hanin, ya, terkait dengan orang lain yang ada di dalam cerita itu. Pertama, kalau saya selalu itu, inna ma'alu biniat. Ya, niat kita untuk apa? Ya, karena sedekah sekalipun, kalau niatnya tidak baik, itu akan jadi buruk. Menulis sekalipun yang diceritakan itu sesuatu yang buruk, tetapi kalau kita bisa menyampaikan dengan indah, kemudian untuk menjadikan pembelajaran, insya Allah nggak apa-apa, Bun. Apalagi kemudian kita tidak juga ingin menonjolkan diri sendiri. Misalnya nih, penulisnya Bunda Hanin, it's okay, gitu kan? Tetapi yang diceritakan kotanya Bogor, padahal kejadian yang sebenarnya ada di Malang. Oh iya. Ya, gitu ya, Bun? Insya Allah dibantu. Nah, ya. Tadi terputus ya, Bunda ya? Ya. Masih bisa kedengaran suara saya? Masih bagus. Nah ya, berarti kita boleh mengganti misalnya latar daerah, kemudian mengganti juga nama tokohnya mungkin ya. Cuma nilai-nilai aja yang kita sampaikan. Oke, berarti bisa ini. Kalau saya kan sukanya nulis itu walaupun fakta atau non fiksi, pengennya itu ada kayak berasa fiksi gitu. Itu oke juga ya, Bun ya. Nah, saya sudah melihat naskahnya. Ada 3 naskah sebetulnya yang sudah masuk ya. Kemarin ada yang saya pending, saya bilang ini tidak untuk di buku 2. Padahal bisa masuk, Bun. Ya, cerita Bunda Darmaneli saya suka dengan Pangeran Kodoknya. Ya, kemudian juga cerita-cerita yang tentang ta'aruf itu banyak, gitu ya. Tapi punya Bunda Hanin saya simpan, nggak apa-apa. Saya bilang nantilah untuk ditonjolkan. Ternyata kan kemudian muncul cerita yang lain yang tidak banyak diceritakan dan itu bagus. Sebetulnya itu hanya stimulan saja supaya muncul dari Bunda Hanin lagi gitu ya. Dan itu namanya faksi. Ya. Jadi, seperti punya Bunda Darmaneli, based on story. Faktanya ada tetapi dibikin seperti fiksi. Kan gitu. Faktanya ada dibuat seperti fiksi. Jadi judulnya faksi. Insya Allah lah Bun nanti bisa dibantu untuk kelanjutannya untuk menjadikan sebuah buku.
Gitu ya Bunda Hanin ya. Bun, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bunda hari Erina, waktunya sudah iya. lewat 17 menit. Betul. Tapi masih ada satu Bun. Gimana Bun? Masih ada Bunda Umi Isnaini Bun. Oh, boleh. Boleh ya. Terakhir ya Bun ya. Terakhir boleh. ya. Oke, silakan Bunda. Dan Bunda ternyata Bunda Umi ini teman kuliah saya yang belum pernah ketemu sejak lulus. Sejak lulus kita belum pernah ketemu. Silakan Bunda Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Erina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Saya terima kasih sekali bisa ikut acaranya Bunda Erina dan saya selamat sekali ke atas kesuksesan Bunda Erina. Masya Allah. Masya Allah. Ada dua Bunda Erina. Satu, saya kan ingin bisa menulis. Kalau menulis non-fiksi, misalkan berpengalaman atau PPK, karya tulis, saya sudah lumayan merasa bisa lah ya sedikit-sedikit. Tetapi untuk fiksi, banyak hal yang masih harus saya pelajari, terutama tata bahasa itu saya cenderung masih serius sekali. Belum bisa nyampe, belum bisa luas seperti benar-benar fiksi. Lah yang saya tanyakan adalah, tahun 2018 akhir, saya sudah menulis buku dengan cara menemu baling, tapi tulisan saya itu penerbitnya Indi dan ISBN. Yang saya tanyakan, bisakah novel yang saya bikin itu walaupun isinya masih 20 ribu lebih, belum ada 30 ribu, itu saya terbitkan di penerbit mayor dengan isi kontennya saya tambah atau termasuk editingnya, karena tata bahasa saya masih payah sekali setelah saya baca. Masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, untuk cerpen anak, ini saya akan melatih siswa saya, juga termasuk anak saya sendiri, saya latih untuk suka menulis. Terus anak bagaimana untuk melatih mereka dan ada istilahnya apresiasi dari orang lain dengan cara bisa ada buku atau semacam antologi seperti Bunda Erina tadi katakan berupa cerita anak, karena sekarang ini cerita anak sangat kurang sekali. Saya coba mau memasukkan misalkan ke majalah Derap, nah, mungkin ada petunjuk Bu Erina yang bagus. Bunda Erina. Terima kasih. Makasih Mbak Umi, ya Allah, kita dari tahun 89 nggak pernah ketemu, Masya Allah, ketemunya di sini ya, ini berkah work from home, berkah COVID, salah satunya adalah seperti ini. Untuk yang pertanyaan pertama ya Mbak Umi, untuk naskah, untuk sampai ke penerbit mayor, itu yang menyeleksi adalah penerbitnya, ya. Sedang penerbit mayor, apakah itu layak untuk diterbitkan atau tidak? Gitu ya, jadi nanti penerbit itu kan juga suka punya genre masing-masing gitu ya. Ini senangnya menerbitkan buku agama, ini menerbitkan buku pertanian dan segala macam, walaupun ada yang kemudian menerbitkan buku sama-sama. Mbak Umi coba itu diselesaikan dulu gitu ya, diselesaikan dulu, kemudian kalau sudah bagus menurut standarnya sudah oke, bisa ditawarkan ke penerbit mayor yang banyak. Ya, yang kira-kira bisa masuk itu memang ditawarkan, gitu. Kalau Mbak Umi pengen itu diterbitkan oleh penerbit mayor, maka mesti sabar dalam menerima jawaban. Nanti akan ada proses editing yang dibantu di penerbit mayor itu. Saya biasanya cuma serahkan naskah gitu, terus Bu Erina udah bagus, sudah oke cukup, ini sudah saya perbaiki, tahu-tahu udah jadi. Itu penerbit mayor. Promosi sama mereka, tapi royalti sangat kecil. Kalau kita tidak bermaksud untuk mencari uang banyak di situ, kalau produksi kita masih sedikit, ya nggak masalah, nggak dapat uang dari situ gitu ya. Kalau kita bisa menjual secara marketingnya kita bisa bantu juga gitu. Nah nanti Mbak Umi kalau sudah selesai bisa ke penerbit mayor. Pertanyaan yang kedua, kalau untuk anak-anak itu suruh saja nulis, kemudian nanti kita seleksi mana yang bagus, mana yang pantas, kita bisa bantu untuk terbitkan menjadi buku antologi. Ya, jadi nanti anak-anak juga diminta untuk mulai menabung membeli bukunya sendiri. Kalau mau diberdayakan, mereka bisa menjual buku karangan mereka dengan mendapatkan marketing fee. Ya, sebagai penulis, sebagai marketer dapat
biasanya seneng, iki aku nulis nang kene loh, aku nulis dong di sini harganya berapa 40.000. Dia dapat 10.000. Insya Allah anak-anak itu akan suka, ada tulisan saya. Dan link anak-anak itu akan membuat kebanggaan pada orang dewasa di sekitarnya yang terlibat. Nah, itu juga akan apresiasinya jadi buku, dan lingkungan orang dewasa di sekitarnya diharapkan untuk bisa membeli. Ya, supaya si anak ini juga punya motivasi. Yang tadinya nggak menulis, biasanya melihat temannya bisa kreatif begitu, dia akan kepingin juga untuk menulis. Bisa ya Mbak dimulai nanti dengan penugasan di kelas, nanti diseleksi mana yang seleksi awal dari Mbak Umi, kemudian bisa kita bantu, kita jadikan buku antologi. Nanti menggantikan biaya produksi saja. Ada 2 siswa saya yang sudah ada ke arah situ, punya minat. Yang satu dia cenderung ke ini, tulisan komik. Jadi dia pintar gambar sekaligus. Nah itu kalau komik saya belum bisa membantu mengarahkan yang bisa. Nggak apa-apa Mbak Umi. Nanti ada juga buku yang bentuknya nggak kayak kita buku begini ya, banyak gambarnya juga. Kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, ya. Banyak kok yang pakai gambar-gambar menarik dan warna-warna menarik. Ya, Mbak Umi, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Dang Hari sudah hampir jam 8. Ya, Bunda, ini kalau diterusin masih banyak, Bun, sebenarnya pertanyaan, cuma karena memang waktu terbatas sekali. Ya, karena juga selanjutnya. Ya, Bapak Ibu juga mungkin ada aktivitas lain. Mungkin Bun, closing Bun, closing untuk acara menulis sebagai terapi diri, Bunda. Sebentar ini kok ada pertanyaan ya. Sebentar. Tadi ada pertanyaan, apakah menulis bisa sebagai terapi kehilangan? Mama saya meninggal 2020. Oh, bisa, insya Allah. Terapi itu tidak terbatas dengan satu hal. Semua hal. Terapi untuk banyak hal. Ya, terapi hati bisa untuk memaafkan, bisa untuk penerimaan kondisi, ya, kondisi apapun. Jadi mempersiapkan diri bisa penerimaan, pemaafan gitu ya. Kemudian melakukan pada yang lain menjadi lebih baik, menjadi energi positif. Itu yang paling penting. Ya. Jadi insya Allah bisa dilakukan untuk terapi apa saja. Saya sangat berterima kasih pada Master Academy yang sudah memfasilitasi acara ini ya Dang Hari ya. Ya, semoga kalau memang diharapkan, diinginkan, bikin catatan ke manajemen supaya diadakan kelas berikutnya. Entah kita bikin reguler sebulan sekali atau berapa minggu sekali. Monggo titip pesan saja untuk manajemen. Begitu ya Dang Hari. Siap. Jadi dari pertemuan ini insya Allah semua teman-teman mari menulislah dari 10 menit pertama, ceritakan apa yang Anda alami, yang Anda rasakan, Anda dengar, Anda lihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim akan menjadikan sebuah karya yang terikat dalam sebuah buku. Gitu, dan itu bisa menjadikan terapi diri menjadi lebih bahagia. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berdoa semoga semua yang hadir di sini diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjadikan bukunya terbit. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku keempat yang mau ikutan. Aduh, ada yang dari Hong Kong. Ya, terima kasih Bunda Erina. Ini luar biasa. Sebenarnya kita ingin terus Bunda, cuma memang waktu terbatas. Ya. Tapi saya tidak akan menyimpulkan karena banyak sekali ilmunya luar biasa. Sebelum saya kembalikan kepada Mas Sani, sedikit saja sesuai dengan tema hari ini, menulis sebagai terapi diri. Kalau saya pribadi mendapat pencerahan, menulis sebagai sebuah legacy, sebagai suatu warisan yang akan kita bisa buat anak cucu kita. Jadi kalau bicara terapi itu berarti kita hormon dopamin kita agar kita senang bahagia, tapi dalam prosesnya kita harus melewati namanya hormon adrenalin, ketegangan, deadline lah, terus curhatannya terselesaikan lah, dan seterusnya. Tapi nanti setelah dopamin, adrenalin, muncul endorfin. Ini yang sebenarnya akan menjadi sebuah ketenangan. Jadi kalau zikir membuat kita secara spiritual tenang, kalau menulis secara fisik juga membuat kita menjadi Hari malah nggak muncul sama tenang. sekali, cuman
Sudah, Bun. Saya sudah muncul, Bun. Saya izin foto. Ada kan foto saya? Saya izin ya, foto. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum sempat untuk mendapatkan buku Bunda atau mungkin mau bertanya segala macam, bisa lewat Bu Indah di nomor 0815 1947 4187. Saya ulangi ya, Ibu Indah 0815 1947 4187. Jadi mau nanya, mau beli buku Bunda Erina dan kawan dan segala macam bisa. Baik, seperti itu dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekali lagi terima kasih Bunda Erina, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini orang luar biasa. Kita banyak event dengan Master Academy dan saya kembali kepada Mas Sani. Silakan Mas Sani, karena tadi saya sudah diminta untuk menjadi moderator, kembali saya kembali kepada Mas Sani. Tafadhol Mas Sani. Baik, terima kasih Dan Hari, Bunda Erina, Masya Allah, saya mengikuti kelas yang luar biasa dari orang-orang yang memiliki energi positif nih. Mohon maaf, suara saya terputus-putus ya, atau agak dikit delay nih? Lancar ya? Lancar. Baik, insya Allah ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar lebih banyak lagi dengan tema-tema yang beragam, melalui tema finansial, kemudian tema tentang parenting, psikologi, terusnya grafologi. Nah, ini akan banyak lagi tema-tema berikutnya. Jadi silakan follow Instagram Master Academy ID untuk dapatkan info terbaru. Dan kemudian Bapak Ibu semua yang tadi mungkin ada yang bertanya bagaimana cara pesan, bagaimana untuk ingin gabung dengan buku antologinya Bunda Erina. Nah, itu nanti bisa hubungi Master Academy juga ya dengan di nomor handphone tadi 081294487858 ya. Jadi nanti akan bisa silakan kirim ya naskahnya untuk nanti ikut terbit bareng buku bersama Bunda Erina. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kelas online saya tutup, kita aktifkan videonya. Nanti kita akan foto bersama ya. Kita foto bersama. Iya. Siap. Silakan yang ingin ikut foto deh. Kalau gitu yang ingin ikut foto, silakan dibuka kameranya. Ya. Saya berikan waktu untuk buka kamera supaya nanti Bunda Erina bisa mengcapture ya para peserta yang menjadi kelas online di pagi hari ini. Ya, silakan dibuka. Yang dari Hong Kong, dari Bogor, dan fans Bunda Erina yang lain, nah, silakan dibuka ya videonya. Oke, kita berfoto dengan satu gaya. Tadi kalau Dang Hari bilang, say yes. Angkat tangan, kedua tangan dia di atas. Ya, ini menggambarkan tidak ada beban. Say yes. Say yes. Oke, sudah difoto ya Bunda? Sebentar. Tolong dari Mas Sani, saya cuma bisa 44, Mas. Oh, siap. Sudah saya foto ya. Tangannya saya udah begini. Oke, sebentar. Saya nonaktifkan dulu kameranya supaya saya bisa foto. Oke, siap. Dalam hitungan 1, 2, 3. Angkat tangan, say yes. Say yes. Say yes. Oke, tahan. Tahan gak lama. Sebentar saya geser ke page kedua karena banyak ini yang ikut. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya sudah capture. Batin. Ya, mohon maaf ya semuanya apabila ada kekurangan. Kami selaku penyelenggara mohon maaf dan nantikan kembali event kelas online bersama Master Academy dan bersama pengajar-pengajar unggulan. Follow Master Academy agar nanti mendapatkan info terbaru baik melalui Instagram ataupun di WhatsApp ya. Oke. Terima kasih Bunda Erina. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Erina. Jelip ya, jelip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kami mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.